Sinarex aktif. Li Wei buat penipu menangis, seni ilahi penggabungan, episode 14 ekspresi Younan sedikit berubah. Liu Chao tetap tenang sepenuhnya. Su Peng mencuci tangannya dan mempersilakan Liu Chao duduk di sofa di aula. Sikapnya menjadi jauh lebih dingin, dan dia berkata dengan menyesal, Liu Chao, meskipun kamu memiliki keberanian dan ketekunan, dan sangat cerdas, kamu kurang beruntung secara finansial. Akan sangat sulit bagimu untuk maju. Apakah kamu mengerti maksudku? Saya kurang mengerti, jadi tolong jelaskan dengan jujur, kata Liu Chao. Baiklah, izinkan saya menjelaskan lebih lanjut. Karena keberuntungan finansialmu tidak baik, karir masa depanmu juga tidak akan berjalan mulus. Younan kami tidak bisa menderita bersamamu. Dia bisa menikahi seorang taipan muda sukses yang sangat mencintainya. Dengan kata lain, kamu tidak cocok untuk Younan kami, kata Su Peng. Hanya karena 3 batu itu, kau menyimpulkan bahwa aku tidak beruntung dalam hal uang, bahwa karierku tidak bisa berjalan lancar, dan bahwa aku tidak cocok untuk bersama Younan? Liu Chao terstunet, agak tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pikirkan apapun yang kau mau, kata Su Peng dingin. Keberuntungan finansialmu sendiri tidak baik, dan ayahmu adalah seorang sopir taksi. Bukannya aku meremehkan sopir taksi, tetapi kemiskinan keluargamu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kakak dan iparku tidak kaya, tetapi mereka berkecukupan. Mereka menghasilkan puluhan ribu yuan sebulan. Dan kakak dan iparku juga memiliki saham di perusahaan perhiasanku. Kau mungkin menjadi selebriti dan bisa menjadi kaya di masa depan, tetapi itu hanya kemungkinan, dan tidak dijamin. Sebagai orang tua, kita tentu harus merencanakan segala sesuatu untuk generasi muda. Menurutku kau hanya serakah dan tidak menghormati orang lain. Liu Chao sangat marah. Beraninya Su Peng meremehkan ayahnya? Banyak orang miskin berbicara tentang orang kaya seperti itu. Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda hanya iri dan cemburu? Kata Su Peng dengan angkuh. Tahun ini saya berumur 28 tahun, hanya 8 tahun lebih tua dari Anda. Tetapi saya sudah menjadi miliarder dengan kekayaan bersih miliaran. Anda tidak punya uang, dan Anda tidak pantas menikahi keponakan saya. Younan, Paman, Bibi, bagaimana menurut kalian? Liu Chao menatap dingin Su Peng sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke ayah dan ibu You. Liu Chao, ayah selalu menentang pacaran di SMA dan kuliah karena biasanya tidak berhasil dan hanya meninggalkanmu dengan sakit hati, kata ayah You dengan serius. Meskipun kamu memang cerdas dan seharusnya bisa meraih kesuksesan di masa depan, mengingat keadaanmu saat ini, kemungkinan kamu bersama Younan hampir tidak ada, jadi tentu saja ayah tidak akan menyetujuinya. Liu Chao, kamu sangat luar biasa, tetapi keluargamu terlalu miskin. Kamu tidak cocok untuk Younan kita. Namun, ibu percaya bahwa kamu akan menemukan wanita yang cocok untukmu di masa depan, kata ibu You sambil menghela napas. Ini buruk, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Berdiri di ambang pintu ruangan, Younan, yang dapat mendengar dengan jelas, merasakan firasat buruk. Liu Chao memancarkan aura dingin saat ia menatap ketiga pria itu dengan jijik, lalu berkata dengan dingin, ada sebuah pepatah dalam ajaran keluarga Zhu 11, orang yang mendengarkan istrinya dan menjauhi darah dagingnya sendiri bukanlah laki-laki. Orang yang menghargai kekayaan lebih dari orang tuanya bukanlah anak. Saat menikahkan seorang putri, pilihlah suami yang baik dan jangan menuntut mahar yang besar. Saat menikahi seorang istri, carilah wanita yang berbudi luhur dan jangan mempedulikan mahar yang besar. Orang yang menjilat orang kaya dan berkuasa adalah yang paling memalukan. Orang yang bersikap arogan terhadap orang miskin adalah yang paling hina. Kurasa kalian tidak mengerti artinya? Tuan dan Nyonya You tersipu malu, merasa sangat malu. Mereka benar-benar siswa terbaik. Bagaimana mungkin mereka tidak membaca petunjuk keluarga Zhu 11 dan tidak memahami makna di balik kata-kata ini? Namun, Su Peng bukanlah orang yang berpendidikan dan sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Liu Chao. Dia mengedipkan matanya, tampak benar-benar bingung. Jadi kau benar-benar tidak mengerti? Biar ku jelaskan lebih gamblang. Satu-satunya standar penilaianmu terhadap orang lain adalah uang. Di matamu, orang miskin tidak layak untuk bergaul denganmu. Kau bodoh dan tidak kompeten, dan kekayaanmu hanyalah keberuntungan. Kau meremehkan sopir taksi, tetapi kau tidak tahu. Di mataku, ayahku 100 kali lebih mulia dan 100 kali lebih kaya darimu, kata Liu Chao dengan nada menghina. Keluar. Su Peng merau marah, membanting tinjunya ke meja dan berdiri. Su Peng, kau sombong dan angkuh. Aku sudah menghitung kekayaanmu dengan cermat, dan mungkin kurang dari 300 juta dolar AS. Percaya atau tidak, aku bisa menguburmu dalam tumpukan uang, kata Liu Chao dengan angkuh. Membunuhku dengan uang? Haha, kau tidak bisa melakukan itu di kehidupan ini, mungkin di kehidupan selanjutnya, kata Su Peng sambil mencibir. Dasar bodoh, biar kutunjukkan padamu apa itu kekayaan, biar kutunjukkan padamu apa itu taipan sejati. Setelah mengatakan itu, Liu Chao membuka tas yang dibawanya, mengeluarkan 4 buah semangka giok, dan meletakkannya di atas meja kopi.
Keempat semangka giok itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai harta karun yang tak ternilai harganya. Di bawah cahaya, mereka berkilauan dengan kecemerlangan yang mempesona. Seketika memenuhi aula dengan kemegahan bak permata yang menakjubkan. Semangka giok, dan 4 buah pula, ketiganya sangat mengenal harta karun itu, dan pada saat yang bersamaan, mereka berseru kaget. Supeng semakin bersemangat dan gembira. Ia menyentuhnya dengan tangan gemetar dan bahkan mengeluarkan kaca pembesar untuk mengagumi dan memeriksanya dari dekat. Tanpa seolah-olah ia sangat menyukainya. Tuan dan Nyonya Yao juga berjongkok, saling menatap dengan penuh kekaguman, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Akhirnya, ketiganya tersadar dari lamunan mereka dan mengalihkan pandangan ke wajah Liu Chao. Supeng berkata dengan bersemangat, ini adalah harta karun yang sangat langka. Jika dilelang, nilainya setidaknya 300 juta dolar AS. Maksudmu 300 juta dolar AS tidak cukup untuk menghancurkanmu? Kalau begitu, biar kutunjukkan sesuatu yang lain. Setelah Liu Chao selesai berbicara sambil tertawa dingin, dia menjentikan tangan kirinya, dan tablet giok ajaib muncul di tangannya. Dia menjentikannya dengan ringan menggunakan jarinya, dan tablet giok itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Musik dan nyanyian yang indah juga terdengar darinya, dan semua wanita cantik di tablet giok itu mulai menari dengan anggun. Gagaga, meskipun merupakan seorang ahli perhiasan berpengalaman dengan pengetahuan yang luas, Supeng belum pernah melihat harta karun ajaib seperti itu sebelumnya. Dan dia sangat terkejut hingga mengeluarkan suara aneh. Adapun orang tua Yao, mereka seperti tersambar petir, gemetar seluruh tubuh dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Namun, Younan tidak tersesat. Sebaliknya, matanya berkaca-kaca, dan hatinya terasa sangat sakit. Gadis pintar itu sudah menduga apa yang akan terjadi. Tuan Su, menurut Anda berapa harga liontin giok ini? Tanya Liu Chao dingin. Ini tak ternilai harganya. Aku tak bisa memperkirakan nilainya, tapi ini jelas berkali-kali lebih berharga daripada keempat semangka giok ini. Supeng tergagap. Liu Chao tersenyum dingin, memasukkan liontin giok ke dalam sakunya, lalu memasukkan semangka giok ke dalam tasnya, dan berkata dengan angkuh, jangan terlalu sombong. Kau memamerkan kekayaanmu di depanku, tetapi kau tidak tahu bahwa aku bisa menguburmu dalam uang kapan saja. Kekayaan yang kau banggakan itu hanyalah lelucon besar di mataku. Jadi selama ini kau menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya, kau seorang taipan super kaya. Ini benar-benar salahku. Sekarang aku bisa mengumumkan bahwa kau dan Younan adalah pasangan yang sempurna, dan kalian saling mencintai. Supeng segera mengubah nada bicaranya. Liu Chao, kau dan Younan adalah pasangan yang ditakdirkan. Liu Chao, sejak pertama kali bertemu, aku sudah merasakan keistimewaanmu, dan hari ini akhirnya aku bisa menyaksikannya sendiri, kata Ibu Yao dengan hangat. Jika kau hanya ingin pamer, tidak apa-apa, tapi kau tidak seharusnya meremehkan ayahku. Kau sama sekali tidak pantas menjadi tetua bagiku, jadi selamat tinggal. Liu Chao berkata dingin, berdiri, dan melangkah keluar pintu. Ketiganya tercengang, wajah mereka penuh penyesalan, merasa seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang salah hari ini. Saudara Chao, ternyata kau sebenarnya tidak mencintaiku. Younan mengejarnya, air mata mengalir di wajahnya, dan memanggil sosok Liu Chao yang menjauh. Liu Chao berhenti dan menghela napas, lalu berkata, mungkin aku belum tahu apa itu cinta sejati. Tapi aku tetap percaya bahwa meskipun itu cinta sejati, bukan berarti aku bisa menanggung semua penghinaan, seperti diremehkan karena menjadi sopir taksi. Aku sama sekali tidak bisa mentolerir itu. Di hatiku, ayahku adalah orang terhebat dan paling mulia di dunia. Maafkan aku, kata Younan sambil terisak. Ini bukan salahmu. Tapi jika ini cinta sejati, kita akan bersama suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Liu Chao melangkah maju lagi, menolak untuk menoleh ke belakang. Wah, ini semua salahmu, ini semua salahmu. Younan menangis dan berteriak kepada ketiga tetua yang juga berjalan keluar pintu dengan linglung. Nan, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahannya adalah dia tidak benar-benar mencintaimu. Lupakan dia. Supeng berdiri dengan rambut acak-acakan diterpa angin, menatap lemah punggung Liu Chao yang kekar seperti gunung. Nan, maafkan aku, ibu terlalu mengkhawatirkanmu, kata Ibu Yao dengan ekspresi menyesal. Adapun ayah Yao, ia berjongkok di tanah seperti anak kecil, tetap diam untuk waktu yang lama. Liu Chao berjalan lebih dari 200 meter, dan keempatnya masih menatap kosong ke punggungnya. Sangat berharap dia akan berbalik dan kembali. Namun, Liu Chao tidak berbalik atau menoleh ke belakang. Dia berjalan semakin jauh hingga mencapai gerbang sebuah villa besar lainnya. Seorang wanita muda yang cantik, secantik peri, berlari keluar dari gerbang dan berseru kaget, Saudara Chao, dia tak lain adalah Wu Xianglu. Villa ini tentu saja adalah villa yang baru saja dibeli oleh ayahku. Liu Chao sebenarnya sangat bingung dan sedih. Dia sangat menyukai Younan dan selalu menganggapnya sebagai istrinya. Namun,
Para tetua Younan bersikap kurang ajar dan mengejek ayahnya karena menjadi sopir taksi. Dia tidak tahan dan tidak bisa membayangkan memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang seperti itu. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk membalas dan kemudian pergi dengan tegas. Namun, Younan akan menderita dan patah hati. Jadi, meskipun dia tidak menoleh, air mata sudah mengalir di wajahnya. Mendengar suara yang begitu hangat dan penuh kejutan, dia tidak bereaksi dan terus berjalan maju dengan linglung. Saudara Cao, ada apa denganmu? Wu Xianglu dengan cepat menyusulnya, menghalangi jalan Liu Chao, dan menatapnya dengan sedih. Ah! Xiang Yuan, apa yang kau lakukan di sini? Liu Chao akhirnya tersadar dari lamunannya dan hampir tak percaya ketika melihat Wu Xianglu berdiri tepat di depannya. Pada saat itu, Wu Xianglu menduga apa yang telah terjadi. Pasti keluarga You telah mengusir Liu Chao dan mencegahnya bergaul dengan Younan. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas, dan kegembiraan yang kuat meluap dari setiap sel dalam tubuhnya. Dia mengeluarkan sapu tangan wangi dan menyeka air mata dari wajah Liu Chao, sambil berkata dengan genit, ini villa keluargaku. Berani-beraninya kau tidak masuk? Saya ada urusan lain. Saya akan berkunjung lagi lain kali, kata Liu Chao meminta maaf. Liu Chao, ini semua salahmu. Bagaimana bisa kau melakukannya lagi? Ayo, masuklah dan minum teh sambil mengobrol dengan pamanmu. Tuan Wu juga ada di rumah. Ia melangkah keluar, meraih lengan Liu Chao, dan menariknya ke arah pintu. Wu Xianglu juga meraih lengan Liu Chao yang satunya untuk membantu. Ketika ayah dan anak perempuan sehati, kekuatan mereka dapat menghancurkan bahkan logam sekalipun. Tak sanggup menahan antusiasme mereka, Liu Chao akhirnya ditarik masuk rumah keluarga Wu oleh kedua pria itu. Wah! Younan akhirnya menangis tersedu-sedu. Wajah orang tua You dan Su Peng juga memucat. Ayah Wu dan Wu Xianglu mengundang Liu Chao untuk duduk di bangku batu di bawah pohon anggur di villa. Wu Xianglu menuangkan secangkir teh harum untuk Liu Chao. Wajah cantiknya memerah, matanya dipenuhi warna-warna musim semi, membuatnya tampak sangat cantik. Liu Chao, minumlah teh, kata Tuan Wu pelan. Paman Wu, Anda orang yang bijaksana. Saya ingin bertanya kepada Anda, kata Liu Chao dengan muram, tanpa meminum tehnya. Sebenarnya, saya agak bodoh. Lagi pula, saya bahkan tidak lulus SMA. Tetapi saya bersedia mendengarkan cerita Anda, kata Tuan Wu dengan rendah hati. Liu Chao menceritakan apa yang baru saja terjadi, dan menyimpulkan dengan bertanya, Paman Wu, menurutmu aku melakukan hal yang benar atau hal yang salah? Baik Tuan Wu maupun Wu Xianglu terkejut dan tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Tuan Wu berseru kaget, apakah ini benar? Tentu saja itu benar, kata Liu Chao. Aku selalu mengira Su Peng adalah orang yang tercerahkan, tapi aku tidak pernah menyangka dia begitu picik. Sayang sekali, Tuan dan Nyonya You juga begitu picik. Tuan Wu berkata dengan sangat menyesal, tetapi tidak ada penyesalan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum cerah. Liu Chao, kau benar-benar telah menampar muka mereka. Bagus sekali. Seorang pria sejati tidak akan pernah mentolerir penghinaan seperti itu. Yang paling tidak bisa ditolerir adalah mereka bahkan meremehkan ayahmu. Paman ini bisa mentolerirnya, tetapi bibimu tidak bisa. Apa maksudmu? Paman bisa ditoleransi, tapi bibi tidak? Ayah benar-benar bodoh dan tidak becus. Wu Xianglu menghentakkan kakinya. Tapi aku telah menyakiti Younan, kata Liu Chao dengan sedih. Ekspresi Tuan Wu berubah serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Liu Chao, pernikahan bukanlah permainan. Itu benar-benar perlu ditanggapi dengan serius. Kau dan Younan mungkin saling mencintai dengan dalam, tetapi kalian juga perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti latar belakang keluarga, didikan, kepribadian, hobi, aspirasi, dan cita-cita. Jika tidak, penderitaan akan sangat panjang. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tindakanmu hari ini telah mencegah hal buruk terjadi. Younan adalah orang yang cerdas. Dia pasti akan mampu melewati kesedihan ini dan memahami dirimu. Setelah kamu dan Younan memiliki lebih banyak pengalaman hidup dan telah mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, kalian akan tahu apa itu cinta sejati dan seperti apa pasangan hidup kalian. Ia menyesap tehnya, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata sambil tersenyum, Liu Chao, kau baru berumur 20 tahun. Mengapa kau memikirkan pernikahan begitu cepat? Kudengar kau mengatakan bahwa kau ingin menjadi sangat berkuasa dan sangat kaya. Bekerja keraslah untuk hal-hal itu dan jangan biarkan perasaan romantis mengaburkan penilaianmu. Ya, masa depanku terletak di bintang-bintang dan lautan. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku bisa hidup setidaknya selama 10.000 tahun. Aku juga bisa memastikan Younan memiliki umur panjang. Mengapa memikirkan pernikahan terlalu dini? Liu Chao merasa tercerahkan dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih atas bimbinganmu, Paman. Aku sangat diuntungkan darinya. Jadi dia Liu Chao, dia tampan sekali.
Seorang wanita muda yang sangat cantik berjalan keluar dari samping dan berbisik di telinga Wu Xianglu. Anakku, aku mendukungmu mengejarnya. Bu, apa yang ibu katakan? Cepat masak. Cao belum makan. Wu Xianglu tersipu malu dan berkata dengan genit. Halo, Bibi. Liu Chao tentu saja mendengarnya. Dan wajah tampannya memerah saat dia menyapanya dengan sopan. Liu Chao, kamu lanjutkan mengobrol dengan Paman Wu. Ibu akan memasak. Kamu harus makan sebelum pergi. Wajah ibu penuh dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Ia berbalik dengan cepat dan pergi memasak dengan gembira. Namun, setelah mengobrol lebih lama, Liu Chao pamit, sambil berkata dengan nada meminta maaf namun tegas, Paman Xianglu, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku tidak ingin Younan menderita. Dia masih berdiri di pintu mengawasi kita. Senyum ayah Wu dan Wu Xianglu memudar, tetapi tidak ada alasan bagi Liu Chao untuk tinggal lebih lama. Jadi mereka mengantarnya sampai ke pintu. Liu Chao melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Tetapi dia mendengar Younan berhenti menangis dan ekspresinya menjadi tenang. Younan juga memiliki perasaan aneh. Bahkan tanpa berbicara dengan Liu Chao, dia bisa merasakan cinta Liu Chao padanya, yang sangat dalam. Hanya saja para tetua telah menyakiti Liu Chao terlalu dalam, sehingga dia tidak punya pilihan selain pergi. Pasti akan ada cara untuk melepaskan ikatan ini di masa depan, dan kita pasti akan bisa bersama, teriak Younan dalam hatinya, penuh harapan. Entah mengapa, Liu Chao tidak ingin pulang. Jadi, dia naik bus lagi ke sekolah, langsung pergi ke apartemen Cheng Xin, dan membunyikan bel pintu. Tak lama kemudian, Cheng Xin membuka pintu. Begitu melihat Liu Chao, wajahnya berseri-seri dengan senyum yang sangat ramah, dan dia dengan gembira mempersilakan Liu Chao masuk. Begitu Liu Chao memasuki ruangan, dia langsung memeluk Cheng Xin. Matanya merah dan air mata hampir mengalir di wajahnya. Adikku, ada apa? Cheng Xin dengan lembut memeluk Liu Chao dan bertanya dengan terkejut. Bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah, kata Liu Chao. Lelah? Cheng Xin bahkan lebih terkejut. Dalam benaknya, Liu Chao adalah seorang manusia super yang bisa terbang dan menghilang ke dalam bumi. Bagaimana mungkin dia lelah? Lalu ia mempersilakan Liu Chao duduk di sofa dan berkata dengan lembut, kalau begitu istirahatlah, aku akan pergi memasak. Dia pergi ke dapur, tetapi alih-alih memasak, dia memanggil Wu Xianglu dan bertanya dengan suara rendah. Wu Xianglu, ini kepala sekolah Cheng. Apakah terjadi sesuatu hari ini? Liu Chao tampak murung. Ah, dia datang ke tempatmu? Tanya Wu Xianglu dengan terkejut. Ya, dia bersamaku sekarang, kata Cheng Xin. Sesuatu yang tidak menyenangkan memang terjadi hari ini. Wu Xianglu menceritakan seluruh kejadian, tetapi dia tidak menyebutkan penghinaan yang dilakukan Liu Chao terhadap keluarga You. Secara naluriah, dia tidak ingin kepala sekolah mengetahui bahwa Liu Chao memiliki liontin giok yang berharga. Dan karena Liu Chao belum pernah menyebutkan giok semangka sebelumnya, dia tentu saja tidak tahu bahwa Liu Chao telah menggunakan giok semangka yang sangat berharga itu untuk mempermalukan Su Peng. Begitu. Aku akan bicara dengannya. Wajah cantik Cheng Xin menunjukkan kemarahan. Keluarga You begitu sombong. Setelah menutup telepon, dia tidak langsung pergi berbicara dengan Liu Chao. Sebaliknya, dia dengan cepat menyiapkan makanan, makan malam dengan Liu Chao dengan penuh kasih sayang, lalu bertanya dengan suara manis, adikku, kenapa kau tidak tinggal di sini malam ini? Kalau begitu, aku ingin tidur sambil memelukmu, seperti terakhir kali. Liu Chao tampak ceria, dan ekspresi penuh harapan muncul di wajahnya. Aku khawatir kau tidak akan bisa mengendalikan diri. Dua awan merah terang muncul di wajah cantik Cheng Xin, dan matanya yang indah juga dipenuhi warna-warna musim semi saat dia berkata dengan genit. Aku bisa melakukannya. Kasin, jangan khawatir, kata Liu Chao dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu, kata Cheng Xin malu-malu. Kalau begitu, ayo kita tidur. Liu Chao menjadi bersemangat dan menariknya masuk ke kamar. Hari sudah mulai gelap. Cheng Xin memutar matanya ke arah Liu Chao, tetapi Liu Chao terlihat sangat menawan dan memikat. Hari sudah mulai gelap, waktu yang tepat untuk tidur, kata Liu Chao dengan nada datar. Setelah selesai mandi, mereka berbaring di tempat tidur saling berpelukan, jantung mereka berdebar kencang seolah-olah akan meledak dari dada mereka. Saudari Xin, aku semakin menyukaimu. Aku merasa kau adalah cinta sejatiku, kata Liu Chao dengan penuh gairah. Adikku, jangan mencoba membuat kakakmu bahagia. Aku sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Keluarga You sudah keterlaluan. Adikku, jika kau ingin menangis, menangislah saja, kata Cheng Xin lembut. Menangis? Kenapa aku harus menangis? Tanya Liu Chao dengan heran. Keluarga You mempermalukanmu seperti itu, bukankah kau sedih? Tanya Cheng Xin dengan heran. Wu Xianglu tidak memberitahumu apa yang terjadi selanjutnya, jadi aku malah mempermalukan mereka. Jadi, aku tidak merasa dipermalukan. Aku hanya merasa kasihan pada Younan. Younan pasti sangat sedih, tapi aku yakin dia bisa melewatinya.
Liu Chao secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Cheng Xin dan Wu Xianglu. Jadi dia menjelaskan dengan lembut. Apa? Kau membalikan keadaan dan mempermalukan mereka? Bagaimana kau mempermalukan mereka? Tanya Cheng Xin dengan terkejut. Jadi Liu Chao menceritakan apa yang terjadi selanjutnya, dan bahkan mengeluarkan semangka giok dan liontin giok agar Cheng Xin dapat mengaguminya sejenak. Cheng Xin benar-benar terkejut. Ia berkata dengan genit, adikku, jadi kau orang yang sangat kaya. Keluarga You benar-benar telah mempermalukan diri sendiri. Younan pasti akan sedih, tetapi ia pasti akan mengerti dirimu. Kau masih sangat muda, tidak perlu terburu-buru memutuskan pernikahan. Kau seharusnya mencurahkan lebih banyak energi dan waktu untuk belajar dan berlatih. Kakak, berada bersamamu terasa seperti berada di pelukan ibuku, begitu hangat dan nyaman. Kata-katamu begitu menenangkan, aku benar-benar tidak ingin berpisah darimu. Liu Chao menatap wanita cantik di pelukannya dengan penuh kekaguman. Namun, aku telah memutuskan untuk pergi ke Yanjing besok. Aku akan mulai menciptakan era kejayaanku sendiri. Di masa depan, kau pasti akan bangga dengan prestasi adikmu. Adikku, ibu selalu bangga padamu. Kaulah satu-satunya keluargaku. Ibu akan bersamamu seumur hidup dan selalu berada di sisimu. Cheng Xin menatap Liu Chao dengan tatapan jernih. Jika kau membutuhkanku, ibu akan melakukan apa saja untuk membantumu. Kak Xin, begitu aku memulai perusahaanku sendiri, kau akan menjadi manajer umumnya. Oke? Liu Chao sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Baiklah. Cheng Xin setuju tanpa ragu. Jadi, perusahaan seperti apa yang ingin kamu dirikan? Aku akan meluangkan waktu untuk mempelajari pengetahuan yang relevan agar bisa menjadi manajer umum yang berkualitas. Ekspresi berpikir muncul di wajah Liu Chao. Dia berkata pelan, mungkin perusahaan farmasi atau perusahaan sejenis. Dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, orang-orang semakin memperhatikan kesehatan. Obat-obatan yang dapat mempercantik kulit, memperpanjang umur, dan mengobati berbagai penyakit mematikan akan semakin populer. Saya akan kuliah di Sekolah Tinggi Biologi Yanqing. Saya akan mempelajari semua mata kuliah ilmu hewan dan ilmu tumbuhan secara menyeluruh. Selain itu, saya memiliki keunggulan khusus. Perusahaan yang saya dirikan pasti akan berkembang pesat. Bukan tidak mungkin perusahaan itu menjadi salah satu perusahaan top di dunia. Adikku, kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Kau pernah meregenerasi anggota tubuhku yang terputus dan membuatku awet muda selamanya. Dengan pelatihan di perguruan tinggi, aku yakin kau pasti akan berhasil. Saat itu, aku akan menjadi manajer umum salah satu perusahaan top dunia. Sungguh mengesankan, kata Cheng Xin sambil terkekeh. Dan di perusahaanmu, dengan perlindunganmu, tidak akan ada yang berani menggangguku lagi. Betapa bahagianya hidupku nanti. Aku tak sabar menunggu hari itu tiba. Saudari Xin, hari itu akan segera tiba, aku berjanji, kata Liu Chao dengan penuh percaya diri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya serta mempercayakan Wang Jun untuk membawa surat penerimaannya ke Yanjing, Liu Chao dengan tekad bulat menaiki kereta api dari Baicheng ke Yanjing. Saat itu, Liu Chao, yang mengenakan kacamata hitam besar, duduk tenang di kursinya, memandang pemandangan di luar jendela, tetapi hatinya seperti kuda liar di padang rumput, berlari kencang tanpa kendali. Kapan aku benar-benar jatuh cinta pada Younan? Itu pasti terjadi setelah dia memberikan buku catatan itu kepadanya. Membaca catatan bacaannya terasa seperti membaca tentang dirinya sebagai pribadi. Dia merasakan kecerdasan dan karakternya. Kemudian, selama kejuaraan memori dunia, dia jatuh cinta padanya setelah pria itu mendekatinya. Hubungan ini begitu tulus sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. Sayangnya, orang tua dan pamannya memiliki sikap yang sangat bermusuhan. Segala sesuatu berubah, dan nasib bisa bergeser secara dramatis. Jangan pernah meremehkan potensi seorang anak muda. Dan biarkan aku bangkit dengan cepat, seperti komet, dan menjadi seorang taipan sejati. Lalu kita akan melihat seperti apa wajah mereka. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa mengubur hubungan ini dalam-dalam di hatiku. Saya juga menyukai Wu Xiangyuan, saya sangat menyukainya. Awalnya, aku hanya terpikat oleh kecantikannya, tetapi kemudian aku tertarik oleh semangat, keberanian, pengertian, kecerdasan, dan kompetensinya. Wanita ini benar-benar sempurna untuk menjadi seorang istri. Kapan aku mulai menyukai saudari Xin? Mungkin saat guru Dai membawanya ke kantor kepala sekolah, Cheng Xin dengan sabar mengajarinya bagaimana menjadi seorang manusia. Kemudian, ia kehilangan kaki kanannya, dan ketika ia menjenguknya di rumah sakit, ia benar-benar terkejut mendapati bahwa Cheng Xin tidak menunjukkan tanda-tanda keputusasaan atau rasa putus asa. Sejak saat itu, Cheng Xin masuk ke dalam hatinya dan tidak akan pernah terlupakan. Jadi dia memutuskan untuk membantunya dan membantunya meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus. Setelah itu, dia menjadi saudara perempuannya. Seorang saudara perempuan yang tampak seperti kerabat sekaligus kekasih. Dia rela tetap melajang demi dia seumur hidupnya.
Ketiga wanita cantik ini adalah permata langka. Namun ia telah bertemu dengan mereka semua, dan mereka semua jatuh cinta padanya. Apakah ia beruntung atau tidak beruntung? Membuat pilihan sungguh sulit. Ya ampun, kenapa aku memikirkan hal semacam ini lagi? Aku punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Aku perlu menemukan cara untuk sepenuhnya menggabungkan berbagai kemampuan biologis yang belum sepenuhnya menyatu. Sehingga aku bisa secara bertahap menjadi lebih kuat, meningkatkan perangkat dewa super, mengekstrak dan menggabungkan kemampuan biologis yang lebih canggih, memulai perusahaanku sendiri, menemukan ibuku dan menyatukannya kembali dengan ayahku, dan menemukan musuh yang meracuniku dan mencabik-cabiknya. Tiba-tiba, lamunannya tersadar darinya karena perasaan yang mengerikan. Ekspresi waspada langsung muncul di wajahnya, dan telinganya berkedut tanpa henti. Indra-indranya yang aneh seketika menyebar, mencoba menemukan alasan yang membuatnya merasa ketakutan. Yang mengejutkannya, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Gerbong itu penuh dengan penumpang, beberapa mengobrol, beberapa beristirahat dengan mata tertutup, dan beberapa tertidur lelap. Namun, perasaan mengerikan itu justru semakin kuat. Ia menjadi semakin waspada, tiba-tiba berdiri, dan matanya menyapu seluruh gerbong seperti kilat. Akhirnya, dia menemukan sesuatu. Beberapa pria asing bertubuh kekar duduk di kedua ujung gerbong, dua pria kulit putih dan dua pria kulit hitam, semuanya sangat kuat dan memancarkan aura yang hebat. Ada juga seorang pria kulit hitam kecil, tingginya hanya sekitar 1 meter, yang melompat-lompat dan bermain di lorong. Dia memancarkan aura yang lebih kuat dan niat membunuh yang mengerikan. Begitu menyadari bahwa Liu Chao telah melihat mereka hampir serentak mengalihkan pandangan ke arahnya. Wajah mereka meringis marah, seolah-olah di mata mereka, Liu Chao adalah mangsa yang sudah terperangkap dalam jerat mereka, tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Oh tidak, ini adalah anggota laba-laba beracun. Jantung Liu Chao berdebar kencang. Meskipun orang-orang ini tidak membawa laba-laba beracun, dia tetap dapat merasakan identitas mereka dari aura khusus mereka. Lagi pula, dia telah bertarung sampai mati dengan 5 anggota laba-laba beracun yang kuat di alam itu. Situasinya genting karena kelima anggota klan laba-laba beracun ini jauh lebih kuat daripada kelima anggota yang membajak pesawat. Mereka semua seharusnya adalah para ahli yang telah berkultivasi hingga tingkat keempat alam binatang buas. Apa tujuan mereka? Apakah mereka ingin membajak semua penumpang di kereta? Liu Chao menduga dalam hatinya, dan begitu dugaannya terwujud, keringat dingin mengalir deras di tubuhnya. Lagi pula, jumlah orang di kereta jauh lebih banyak daripada di pesawat, dan hampir semuanya orang Tiongkok. Bagaimana mungkin dia rela membiarkan rekan senegaranya menderita di tangan pihak lain? Penyihir kecil itu sungguh tidak bertanggung jawab. Penyelidikan terhadap laba-laba beracun itu tidak membuahkan hasil, dan malah musuh telah menginvasi negara kita. Liu Chao mengumpat dalam hati. Segera duduk, dan mengeluarkan ponselnya dari saku, siap mengirim pesan singkat kepada penyihir kecil itu. Liu Chao, jangan sekali-kali berpikir untuk memanggil polisi. Gerbong ini telah kami blokir, tidak ada sinyal. Sebaiknya kau bersikap baik dan ikut bersama kami hari ini. Beberapa saat kemudian, kurcaci hitam itu sudah datang ke lorong di sebelah Liu Chao, menyeringai jahat. Kau datang kemari untukku? Tanya Liu Chao, berpura-pura panik. Kau telah membunuh 5 anggota kami, jadi tentu saja kami akan meminta uang kami kembali darimu. Sebaiknya kau bersikap baik dan turun di halte berikutnya, atau semua orang di kereta akan mati, kata kurcaci hitam itu dengan nada mengancam. Karena keduanya berbicara bahasa Inggris dengan sangat cepat, penumpang lain tidak mengerti. Sebaliknya, beberapa penumpang memandang Liu Chao dengan kagum, berpikir dalam hati bahwa kemampuan bahasa Inggris pemuda ini benar-benar tinggi, dan dia mampu berkomunikasi dengan orang asing tanpa kesulitan. Jadi mereka datang untuk menculikku. Aku jadi penasaran apakah orang Amerika yang berada di balik ini. Liu Chao menjadi tenang. Karena tujuan pihak lain bukanlah untuk membajak kereta, dia merasa jauh lebih tenang. Jika tidak, bahkan dengan berbagai kekuatan supernya, dia mungkin tidak akan mampu melindungi begitu banyak penumpang dari bahaya. Lagi pula, pihak lain bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah ahli langka, tidak kalah hebat dari anggota pasukan Delta AS. Ayo kejar aku kalau kau berani. Liu Chao meninju kaca jendela mobil, menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, seperti hantu, dia melompat dan menghilang melalui jendela dalam sekejap mata. Begitu mendarat, dia berlari liar ke dalam hutan lebat. Pasti ada jebakan di stasiun kecil di depan sana, jadi dia tidak bisa turun di sana. Jika dia melompat keluar jendela dan melarikan diri, pihak lawan pasti akan mengejarnya, dan penumpang kereta tidak akan terjebak dalam baku tembak. Dia juga bisa menghadapi orang-orang ini di hutan lebat. Seperti yang diperkirakan, kelima anggota laba-laba racun mencibir dan, menggunakan metode yang sama seperti Liu Chao, menyelinap keluar jendela dan mengejar mereka dalam sekejap mata. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Para penumpang di gerbong itu kebingungan, wajah mereka penuh kejutan. Tetapi saat kereta melaju kencang, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Liu Chao tidak menggunakan kecepatan tercepatnya,
melainkan bergegas masuk ke hutan lebat dengan kecepatan sedikit lebih cepat dari orang biasa, menundukkan kepala, dan dengan cepat menggali ke kedalaman hutan. Di hadapan kami terbentang sebuah lembah, dengan tebing-tebing menjulang tinggi di kedua sisinya, menyerupai mulut labu. Liu Chao sedikit terkejut, tetapi tetap bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Di dalamnya terdapat sebuah lembah tanpa jalan keluar lain, dikelilingi oleh tebing setinggi puluhan meter jalan buntu. Hahaha. Nak, sekarang kau tidak punya tempat untuk lari. Tawa histeris meledak ketika 5 anggota Poison Speeders, yang dipenuhi niat membunuh, menyusul dan dengan tegas memblokir pintu masuk ke lembah tersebut. Liu Chao tiba-tiba berbalik dan berkata dengan marah, kau sengaja melepaskan aura pembunuhmu agar aku melihatmu. Lalu kau sengaja menyuruhku turun di halte berikutnya. Semua itu agar aku melompat keluar jendela dan memasuki lembah tanpa jalan keluar ini? Hehehe. Seperti yang diharapkan dari juara kejuaraan memori dunia, sangat pintar, dia langsung tahu rencana kita. Kata kurcaci itu sambil tertawa licik. Bagaimana kau tahu ada lembah labu di sini? Bagaimana kau tahu aku ada di kereta ini? Tanya Liu Chao dengan bingung. Itu mudah. Aku seorang peretas super. Aku meretas sistem pemantauan jalan raya Baicheng dan menemukan bahwa kau memasuki stasiun kereta. Kemudian aku menggunakan keahlian meretasku untuk meretas sistem komputer pembelian tiket kereta. Tentu saja, aku dengan mudah mengetahui tiket kereta apa yang kau beli. Jadi kami menunggumu di jalan dan menemukan bahwa lembah ini sangat cocok untuk penyergapan. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Kata kurcaci itu dengan angkuh. Kalian cukup cakap, kata Liu Chao dengan tenang. Sekarang aku ingin tahu, bagaimana kalian berencana menghadapi aku? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Tetapi selama kalian bekerja sama dengan patuh, kalian tidak akan menderita. Si kurcaci, yang jelas-jelas adalah pemimpinnya, memperingatkan. Hahaha. Silakan tangkap aku kalau kau berani. Setelah Liu Chao selesai berbicara, dia melompat ringan, mencapai ketinggian hampir 10 meter. Dia berpegangan pada tebing dan berenang ke atas seperti cicak. Berjongkok, atau aku akan menembak. Si kurcaci itu menjadi sangat marah, dan sebuah pistol tiba-tiba muncul di tangannya, mengarahkan moncong gelapnya ke arah Liu Chao. 4 anggota Poison Speeders lainnya tidak mengeluarkan senjata mereka. Sebaliknya, mereka tiba-tiba melompat ke udara, kaki mereka dengan cepat mengetuk tebing. Mereka naik ke tebing seperti Superman, kecepatan mereka tidak lebih lambat dari kecepatan Liu Chao memanjat dinding seperti cicak. Yang membuat si kurcaci sangat marah, Liu Chao mengabaikannya sepenuhnya dan terus berenang dengan cepat ke atas. Tepat ketika dia hampir mencapai tebing, tatapan tajam muncul di wajah si kurcaci, dan dia tiba-tiba menarik pelatuknya. Suara mendesing. Peluru itu melesat keluar seketika, membawa aura kematian yang kuat saat melesat ke arah paha Liu Chao. Waktu yang tepat. Telinga Liu Chao berkedut, dan dia berteriak. Sebuah pisau dapur tiba-tiba muncul di tangan kirinya, dan dia menebas peluru itu dengan keras. Kapan? Peluru itu terbelah dua dan jatuh dari tebing. Tetapi Liu Chao tiba-tiba melompat ke atas dan melompati tebing, menghilang dari pandangan si kurcaci dan 4 anggota laba-laba racun lainnya. Cepat, kejar dia, kau harus menangkapnya. Kurcaci itu meraung, melompat tinggi ke udara, dan menghentakkan kakinya di permukaan tebing. Sejajar dengan tanah, dia menunggangi embusan angin dan mencapai puncak tebing mendahului keempat ahli tersebut. Bahkan Liu Chao mungkin tidak mampu mencapai keterampilan seringan itu. Wow, ini luar biasa. Aku kaya kali ini. Mungkin aku bisa menggabungkan beberapa kemampuan biologis lagi. Liu Chao memiliki pendengaran yang luar biasa. Dengan jelas dapat membedakan setiap gerakan kurcaci itu. Dia bergumam sendiri dengan gembira saat menghilang ke dalam hutan lebat. Ini adalah hutan lebat yang tak terbatas, membentang tanpa henti ke kejauhan. Hutan itu dipenuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi, gulma yang tumbuh subur, bebatuan terjal, serta burung dan serangga beracun. Liu Chao berlari liar menembus hutan lebat, sesekali menggunakan pisau dapur untuk menangkis peluru yang ditembakkan dari belakang. Si kurcaci dan 4 anggota laba-laba racun lainnya mengejarnya. Wajah mereka penuh amarah. Mereka adalah 4 ahli tingkat keempat alam hewan yang telah mengolah ki sejati menjadi senjata. Namun mereka tidak dapat mengejar Liu Chao, orang biasa yang belum mengolah ki sejati. Dasar bajingan, berhenti di situ, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Teriak kurcaci itu. Kalian berlima idiot, tidak lihat betapa bagusnya Feng Shui di sini? Ini sempurna untuk mengubur mayat kalian. Liu Chao membalas dengan tawa dingin sambil berlari. Dia benar-benar ingin membunuh kelima anggota organisasi teroris itu. Jika tidak, dia pasti sudah melarikan diri tanpa jejak menggunakan kemampuan melompatnya yang lincah seperti kutu. Cepat, cepat, cepat. Kurcaci itu meraung dan memimpin keempat anggotanya dalam pengejaran secepat kilat. Kecepatan mereka justru meningkat karena amarah mereka, dan mereka tampaknya segera menyusul Liu Chao. Gurgle 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 gurgle. Tiba-tiba, puluhan ular bambu berbisa terbang turun dari pohon seperti anak panah,
Mulut mereka menganga ke organ vital kelima pria itu. Hukuman mati di pengadilan. Tiba-tiba, pedang dan pisau yang terbentuk dari energi sejati muncul di tangan kelima orang itu. Mereka menebas dengan kecepatan kilat, membelah banyak ular bambu menjadi dua dalam sekejap mata. Keahlian mereka sungguh menakjubkan. Namun, beberapa ratus laba-laba beracun lainnya tiba-tiba berjatuhan dari langit, memperlihatkan taring dan cakarnya saat menyerang kelima orang tersebut. Hati-hati. Si kurcaci meraung dan mengayunkan pisaunya dengan kecepatan luar biasa, menebas laba-laba beracun yang jatuh hingga menjadi debu. Para ahli lainnya meraung berulang kali, menggunakan cincin cahaya yang dibentuk oleh senjata mereka untuk menyelimuti diri mereka sepenuhnya. Laba-laba beracun apapun yang mendarat di cincin cahaya tersebut langsung berubah menjadi debu. Mengalahkan. Liu Chao mencibir sambil bergegas keluar dari balik pohon besar dan menendang sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 1 meter. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga, batu raksasa itu hancur seketika, melesat ke langit dan menghantam kelima orang tersebut dengan aura kehancuran total. Ah, si kurcaci terkejut. Bagaimana mungkin Liu Chao, orang biasa, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Namun dia tetap meraung liar, melompat tinggi ke udara, dan membanting telapak tangannya ke batu besar yang terbang itu. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga, batu besar itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang melesat ke segala arah, menumbangkan banyak pohon dan menghancurkan aura yang dibentuk oleh senjata keempat orang lainnya. Ular bambu yang bersembunyi di rerumputan, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menggigit kaki keempat orang tersebut dengan keras. Sebagian besar ular berbisa ini dibawa oleh Liu Chao, sementara sebagian kecil lainnya merupakan ular asli hutan tersebut. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan keempat ahli itu melompat bersamaan, kaki mereka gemetar seperti rumput laut, tetapi mereka tidak bisa melepaskan ular bambu yang menggigit kaki mereka dengan erat. SH. Kurcaci itu sangat terampil. Dia tiba dalam sekejap, pisaunya bergerak lincah seperti hantu, langsung membelah banyak ular bambu menjadi dua tanpa melukai kaki keempat pria itu sedikitpun. Mereka berempat diam-diam menghela napas lega, tetapi tidak berani lengah. Mereka melompat ke atas lempengan batu besar, duduk bersila, dan mulai mengalirkan energi internal mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Jika mereka tidak mengeluarkan bisa ular itu, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung dan bahkan mungkin mati di sini. Namun, bencana sesungguhnya terjadi. Laba-laba beracun yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit, menutupi keempat orang itu dan dengan ganas menggerogoti mereka, menyuntikkan racun ke dalam tubuh mereka. Ah! Keempat pria itu menjerit kesakitan, melompat bersamaan, dan melarikan diri dengan keadaan yang menyedihkan, tidak lagi berani mengejar Liu Chao. Namun, si kurcaci mengacungkan golok yang terbuat dari energi sejati dan menyerang Liu Chao dengan ganas. Nak, aku tidak pernah menyangka kau benar-benar tahu cara mengendalikan laba-laba beracun. Ini keajaiban. Pantas saja kau membunuh 5 dari kami saudara terakhir kali. Tapi hari ini kau bertemu denganku, dan kau masih tidak punya kesempatan untuk melawan. Tak seorang pun dari kalian akan lolos hari ini. Siapapun yang berani bersekongkol melawan saya akan saya bunuh. Liu Chao diliputi amarah yang membara. 2 pisau dapur tiba-tiba muncul di tangannya, dan aura membunuh yang mengerikan dan nyata terpancar dari tubuhnya. Dia benar-benar marah. Dia tidak menyimpan dendam terhadap organisasi teroris laba-laba racun, tetapi pembajakan mereka saat itu mungkin ditujukan kepadanya, Liu Chao. Sekarang mereka mencoba menculiknya lagi. Apakah mereka mengira dia mudah diintimidasi? Apakah mereka mengira dia lemah hanya karena dia tidak menunjukkan taringnya? Hahaha. Kau hanyalah orang biasa yang bahkan belum menguasai ki sejati. Namun kau memiliki beberapa kekuatan super yang menggelikan dan masih ingin menentang organisasi perang suci laba-laba beracun kami? Itu benar-benar konyol dan menyedihkan. Tidakkah kau tahu bahwa organisasi perang suci laba-laba beracun kami adalah organisasi kelas dunia? Apakah kau pikir kami membimbing dan mengatur sebagian besar kegiatan perang suci di dunia? Kurcaci itu sepertinya telah mendengar lelucon terlucu di dunia, dan dia membungkuk, tertawa terbahak-bahak. Membunuh. Liu Chao benar-benar marah. Organisasi teroris laba-laba racun terkenal kejam, telah membunuh banyak orang tak berdosa. Namun, mereka masih saja sombong dan angkuh, sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Mengapa dia harus bersikap sopan kepada mereka? Dia menerjang maju dengan satu gerakan cepat, golok di tangan kanannya berubah menjadi cahaya dingin, menebas ke arah tenggorokan lawannya dengan kecepatan kilat. Golok di tangan kirinya juga siap menyerang, siap memberikan pukulan keras. Keterampilan yang sepele. Si kurcaci mencibir, dan dengan gerakan tiba-tiba tangan kanannya, golok itu sudah menebas pisau dapur yang hendak menggorok lehernya. Tangan kiri Liu Chao tidak mampu mencegatnya tepat waktu. Si kurcaci memang pantas disebut sebagai master yang telah berkultivasi hingga tingkat keempat alam hewan buas. Kapan? Dengan raungan yang memekakan telinga, Liu Chao merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui dirinya.
menyebabkan dia tanpa sadar terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum menabrak pohon besar dengan keras, hingga pohon itu roboh ke samping. Si kurcaci juga tidak bernasib lebih baik, mundur beberapa langkah, tetapi jauh lebih mudah daripada Liu Chao. Namun, ekspresi terkejut masih terlihat di wajahnya. Dia menatap Liu Chao seolah-olah sedang menatap monster dan bertanya dengan heran. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pergilah dan tanyakan pada Yama, Raja Neraka, di neraka. Liu Chao mencibir, mengacungkan pisau dapurnya dan melancarkan serangan seperti belalang sembah ke arah kurcaci itu. Seperti merkuri yang tumpah ke tanah. Si kurcaci tidak mundur. Dia mengacungkan parangnya, memperlihatkan gerakan uniknya yang menyerupai kera dan keahlian pedangnya yang aneh, lalu terlibat dalam pertempuran sengit dengan Liu Chao. Tiada. Suara dentingan logam bergema sepadat suara tetesan hujan. Kedua pria itu berubah menjadi dua bayangan hitam yang melayang, saling berbelit di hutan lebat. Terkadang mereka bahkan melompat ke udara di atas hutan dan bertarung di puncak pepohonan. Kapan? Golok dan parang itu kembali berbenturan dengan keras. Kedua pria itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan terlempar ke belakang sejauh lebih dari 10 meter seperti meteor sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Membunuh. Begitu Liu Chao jatuh ke tanah, dia meraung dan melompat ke udara. Langsung muncul di atas kurcaci yang baru saja berguling dan bangun. Kemudian dia menebas kepala kurcaci itu 2 kali dengan pedangnya. Ekspresi si kurcaci sedikit berubah, tetapi dia sama sekali tidak panik. Otot-otot di tangan kanannya secara ajaib mengembang dan membesar, membuat tangan kanannya seketika menjadi 10 kali lebih besar. Kemudian dia mengayunkan kedua pisau dapur itu dengan keras. Kapan? Seolah-olah sebuah bom telah meledak, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Gelombang kejutnya menjulang hingga ratusan kaki tingginya, dan Liu Chao merasakan hentakan yang luar biasa. Ia terlempar ke belakang ke udara tanpa disadari, seperti bola sepak yang ditendang jauh. Kurcaci itu tertancap ke tanah seperti paku. Lehernya benar-benar terbenam. Ini tentu saja akibat dari kekuatan Liu Chao yang mengerikan, tetapi juga karena metode cerdik kurcaci itu dalam meredam kekuatan tersebut. Membunuh. Liu Chao melihatnya dengan jelas dan melemparkan pisau dapur di tangan kanannya secepat kilat, melesat 3 kaki di atas kepala kurcaci itu dalam sekejap mata. Waktu yang tepat. Si kurcaci meraung dan mengayunkan pisau dapur dengan brutal, tetapi tubuhnya malah semakin tenggelam 3 inci. Mati. Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Chao menerjang seperti meteor dan menebas kepala kurcaci itu dengan keras. Hukuman mati di pengadilan. Tanah di sekitar kurcaci itu tiba-tiba meledak, melesat ke arah Liu Chao seperti tetesan hujan, seketika mengalihkan perhatiannya. Kemudian, kurcaci itu terbang ke udara seperti anak panah, tangan kirinya terulur seperti hantu untuk meraih pergelangan tangan kiri Liu Chao, sementara parang di tangan kanannya, yang memancarkan aura dingin, menebas paha Liu Chao. Ah, darah menyembur keluar, dan Liu Chao menjerit kesakitan. Dia tidak pernah menerima pelatihan apapun dan memiliki sedikit pengalaman dalam pertempuran. Terlepas dari bakatnya, dia tetap dikalahkan oleh seorang kurcaci yang merupakan pembunuh ulung. Namun, wajah si kurcaci menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan, karena ia menemukan bahwa golok yang telah menebas paha Liu Chao telah meleleh seperti es yang bertemu air panas, hanya menyisakan bagian belakang mata pisaunya. Tanpa disadarinya, senjatanya terbentuk dari ki sejati. Saat menebas tubuh Liu Chao, senjata itu langsung ditelan oleh daging dan darah Liu Chao. Sementara itu, bila kemajuan untuk penggabungan kemampuan pendengaran kelelawar di pikiran Liu Chao melonjak, dari 52% menjadi 85% dalam sekejap mata. Memanfaatkan kelengahan sesaat si kurcaci, Liu Chao mendapat ide, dan seekor ular bambu terbang keluar dari ruang tahi lalat merah di tangan kirinya, menggigit pergelangan tangan kiri si kurcaci. Ah, kurcaci itu menjerit nyaring, tanpa sadar melepaskan pergelangan tangan kiri Liu Chao, dan tubuhnya jatuh ke bawah akibat gaya gravitasi. Mati. Meskipun mengalami pendarahan hebat dari kaki kanannya dan rasa sakit yang luar biasa, Liu Chao tidak melepaskan kesempatan baik ini untuk menaklukkan kurcaci itu. Dengan raungan, lebih dari selusin ular bambu terbang keluar dari ruang tikus tanah merah dan menghujani kurcaci itu. Kurcaci itu sangat kuat, dengan liar mengayunkan goloknya yang setengah hilang dengan tangan kanannya untuk menangkis serangan ular bambu. Namun, Liu Chao turun seperti dewa, tangan kirinya memegang golok dengan momentum yang tak terbendung, menyerang lingkaran cahaya yang dibentuk oleh golok tersebut. Kapan? Percikan api beterbangan saat kurcaci itu terjun ke bawah, menghantam tanah seperti meteor dan menciptakan kawah besar. Lingkaran cahaya itu hancur seketika, dan selusin ular bambu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggigit pergelangan tangan, leher, wajah, dan hidung kurcaci tersebut. Dentang. Ah! Kurcaci itu menjatuhkan parangnya dan mengeluarkan jeritan kesakitan yang melengking. Ledakan. Liu Chao jatuh dari langit dan menginjak dada kurcaci itu dengan keras. Dengan bunyi krek, tulang dadanya patah, si kurcaci memuntahkan seteguk darah, kepalanya terkulai ke samping, dan dia pingsan. Kau berani datang dan membunuhku?
Kau belum pernah mati sebelumnya. Liu Chao juga berlutut di tanah, terengah-engah, tetapi ekspresi arogan muncul di wajahnya. Liu Chao berlutut di tanah, menekan tangan kanannya ke luka dalam yang memperlihatkan tulang di kaki kanannya, sementara si kurcaci tergeletak tak bergerak di kakinya seperti anjing mati. Perangkat Dewa Super, apakah kau mendeteksi makhluk dengan kemampuan penyembuhan yang kuat di dekat sini? Tanya Liu Chao penuh harap. Meskipun aku tahu bahwa meningkatkan perangkat Dewa Super itu penting sekarang dan sebaiknya tidak menyatu dengan kemampuan makhluk lain. Aku terluka parah sehingga perlu segera sembuh. Jika tidak, begitu keempat anggota laba-laba racun lainnya selesai mengeluarkan racun dan mengejarku, itu akan menjadi masalah besar. Kemampuan cicak untuk meregenerasi anggota tubuh sebenarnya dapat menyembuhkan luka apapun dengan cepat. Sayang sekali tidak ada cicak yang terdeteksi di dekatnya, kata perangkat Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Ini adalah hutan, tidak mungkin tidak ada cicak di sini. Liu Chao bergumam sendiri, lalu menginjak keras kaki dan tangan kurcaci itu, mematahkan tulang-tulangnya dan menyebabkan kurcaci itu kesakitan luar biasa. Kemudian dia mengambil parang yang terjatuh milik kurcaci itu dan mulai tertatih-tatih melewati hutan. Setelah berjalan hanya sekitar selusin meter, alat super canggih itu mengumumkan seekor cicak telah terdeteksi. Cepat, ambil kemampuan cicak untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus dan gabungkan ke dalam tubuhku. Liu Chao sangat gembira dan memberikan perintah tanpa ragu-ragu. Begitu dia selesai berbicara, cicak yang menempel di pohon itu bergetar, dan kemampuannya untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus pun muncul, berubah menjadi cahaya putih samar yang menyatu dengan tubuh Liu Chao. Hampir bersamaan, bila kemajuan fusi untuk regenerasi anggota tubuh cicak yang terputus muncul di layar virtual dalam pikiran Liu Chao. Bila itu meningkat dengan cepat, mencapai 30% hanya dalam beberapa tarikan napas sebelum berhenti. Yang mengejutkan Liu Chao, rasa sakit pada luka itu langsung hilang, pendarahan berhenti, dan muncul rasa gatal, yang menandakan bahwa luka tersebut sedang sembuh. Dia duduk di atas rumput, menatap luka itu dengan saksama, dan memperkirakan butuh beberapa jam untuk sembuh sepenuhnya. Tidak, kita perlu mempercepat proses penyembuhan. Liu Chao merenung dalam hatinya dan mulai memeriksa golok yang telah diubah oleh kurcaci itu dengan energi sejatinya. Parang itu hampir tembus pandang, ringan dan tampak tanpa bobot, namun memancarkan aura yang mengerikan. Sayangnya, sebagian kecilnya telah meleleh, jika tidak, parang itu bisa digunakan sebagai senjata. Jika seorang kultivator mengetahui apa yang dipikirkan Liu Chao, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan mengembangkan ki sejati seseorang hingga tingkat yang sangat tinggi barulah ki tersebut dapat diubah menjadi senjata. Namun, selama sang guru memiliki pikiran, senjata tersebut akan berubah kembali menjadi ki sejati dan kembali ke tubuh sang guru. Alasan parang yang patah itu masih utuh adalah karena kurcaci itu merasakan sakit yang luar biasa dan pikirannya kosong, sehingga parang tersebut belum hancur berkeping-keping. Jika kurcaci itu mati, golok itu akan segera berubah menjadi energi sejati yang tak terklaim dan menghilang ke dunia. Hehe, karena pisau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pisau dapurku. Dan pisau ini baru saja meningkatkan kemajuan integrasi pendengaran kelelawar hingga 85%. Aku akan memakannya. Ini seharusnya meningkatkan tingkat integrasi kemampuan regenerasi anggota tubuh cicak. Liu Chao terkekeh jahat, membawa golok ke mulutnya, dan menggigitnya dengan lahap. Dengan bunyi klik, dia menggigit sepotong besar, mengunyahnya seperti kacang, dan menelannya. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai orang yang memiliki kekuatan seperti semut. Dia memang memiliki gigi yang luar biasa. Begitu fragmen-fragmen itu masuk ke dalam perutnya, fragmen-fragmen itu memang diserap oleh tubuhnya. Bila kemajuan kemampuan cicak untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus mulai bergerak cepat, melonjak dari 30%. Liu Chao sangat gembira dan melahap seluruh parang itu hanya dalam beberapa tarikan napas. Bar kemajuan fusi kemampuan regenerasi anggota tubuh cicak itu juga melonjak hingga 50% sebelum berhenti. Tetapi kecepatan penyembuhan luka langsung meningkat. Bila kemajuan untuk penggabungan pendengaran kelelawar mulai bergerak lagi, perlahan-lahan bergabung dari 85% menjadi 100%. Ledakan, terdengar suara aneh, dan ruang di sekitar tahi lalat merah itu tiba-tiba membesar 2 kali lipat, menjadi seluas ruang interior 2 mobil kecil. Luar biasa, ini sangat luar biasa. Liu Chao melompat kegirangan, wajahnya penuh kejutan, bahkan lebih gembira daripada orang miskin yang memenangkan lotre 5 juta yuan. Setelah melihat luka itu lagi, ia mendapati bahwa meskipun belum sepenuhnya sembuh, rasa sakitnya sudah berkurang dan tidak terlalu memengaruhi cara berjalannya. Ia berjalan dengan mengancam ke arah kurcaci itu dan mendapati bahwa kurcaci itu sudah pingsan. Ia mengelus dagunya dan merenung sejenak, lalu menjentikan tangan kirinya, dan benang laba-laba keluar dari tahi lalat merahnya. Seketika mengikat kurcaci itu menjadi seperti pangsit. Kemudian, ia memusatkan perhatiannya pada ruang tikus merah, membaginya menjadi 3 area terpisah, yang ia namai ruang harta karun, ruang biologi, dan penjara. Tentu saja, tidak satupun dari ruangan itu yang berukuran besar, kurang dari ukuran mobil kecil. Masuklah,
Tahananku. Liu Chao meletakkan tangan kirinya di kepala kurcaci itu, dan dengan sebuah pikiran, kurcaci itu lenyap begitu saja, lalu muncul kembali di penjara ruang tikus merah. Tampaknya udara dapat diproduksi terus-menerus di dalam, dan kurcaci itu tidak menunjukkan tanda-tanda sesak napas. Alasan memenjarakan si kurcaci adalah karena dia adalah pemimpin kelompok anggota laba-laba beracun ini dan seharusnya mengetahui banyak rahasia organisasi teroris ini, yang dapat digali darinya di kemudian hari. Telinganya berkedut cepat, dan dia dengan cepat mengetahui lokasi dan arah keempat anggota Poison Speeders lainnya. Sekarang, giliranmu. Liu Chao tersenyum dingin, lalu tiba-tiba melompat ke udara. Saat mendarat, ia telah menempuh jarak hampir 1000 meter. Begitu mendarat, ia melompat tinggi lagi, melesat ke udara seperti bola meriam. Dia melompat-lompat seperti itu dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berada dekat dengan mereka berempat, bersembunyi di balik pohon besar dan mengintip keluar. Keempat pria itu masih duduk bersila, melatih energi internal mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Air beracun berwarna hitam perlahan mengalir dari luka-luka mereka, mewarnai rumput di tanah menjadi hitam. Membunuh. Liu Chao berteriak dalam hatinya, melesat keluar, mengangkat kedua pisau dapur di tangannya tinggi-tinggi, dan menebas punggung kedua pria itu dengan keras. Pisau-pisau itu menancap dalam dan darah menyembur keluar. Ah! Kedua pria itu menjerit seperti babi yang disembelih, lalu roboh ke tanah, menendang-nendang kaki mereka dengan liar, tidak mampu bangun apapun yang terjadi. Liu Chao mengeluarkan pisau dapur dan, seperti dewa maut, dengan panik menebas dahi kedua pria lainnya. Oh, kedua pria itu akhirnya terbangun dengan kaget, dan bersamaan dengan itu berteriak panik. Sebuah pedang pendek muncul di tangan mereka, dan mereka mengayunkan pisau dapur dengan keras. Tiada. Suaranya seperti dentingan besi, memekakan telinga. Liu Chao merasakan kekuatan luar biasa datang dari dirinya dan terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Kedua pria itu juga terkena gaya dorong balik yang sangat besar, terlempar ke belakang lebih dari 10 meter seperti bola, menyemburkan kabut darah dari mulut mereka. Mereka jelas terluka karena kultivasi energi mereka terganggu. Namun mereka adalah veteran berpengalaman, tidak boleh diremehkan. Sambil berguling, mereka mengeluarkan pistol dari pinggang dengan tangan kiri, membidik Liu Chao yang kembali menyerang mereka, dan menarik pelatupnya. Suara mendesing. Peluru itu, yang membawa aura kematian yang kuat, melesat ke arah dada Liu Chao. Liu Chao tidak menunjukkan kepanikan. Dengan santai ia menebas peluru-peluru itu 2 kali, membelahnya menjadi 2. Peluru-peluru itu berjatuhan ke tanah, dan tanpa berhenti, ia terus menyerbu ke arah kedua pria itu, tampak seperti orang gila yang tidak peduli dengan nyawanya. SH. Kedua anggota Poison Speeders belum pernah melihat pria seganas dan tak tertandingi seperti Liu Chao. Wajah mereka menunjukkan ketakutan saat mereka terus berguling mundur, menarik pelatuk dan menghujani Liu Chao dengan peluru. Peluru tidak bisa melukaiku. Liu Chao memasang ekspresi arogan saat tangannya bergerak cepat, mengubah 2 pisau dapur menjadi 2 lingkaran cahaya yang menyilaukan. Setiap peluru yang mengenai lingkaran cahaya itu akan terbelah menjadi 2 dan jatuh dengan ringan ke tanah, sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Liu Chao. Sialan, bagaimana mungkin dia bisa mengenai peluru dengan pisau? Kedua pria itu dipenuhi rasa tak percaya. Bahkan bagi para ahli seperti mereka yang mampu mengubah ki sejati menjadi senjata, mereka harus menghindari peluru yang ditembakkan dari jarak dekat. Sulit untuk menembak jatuh peluru dengan senjata, karena peluru terlalu cepat dan memiliki waktu terbang yang terlalu singkat. Tanpa mereka sadari, Liu Chao telah menggabungkan pendengaran kelelawar dengan kemampuan untuk dengan mudah mendeteksi arah peluru apapun. Selain itu, ia telah menggabungkan kekuatan semut, kemampuan melompat kutu, dan ilmu pedang belalang sembah, menciptakan keajaiban yang memungkinkannya untuk menebas peluru dengan pedangnya. Akhirnya, kedua pria itu kehabisan peluru, jadi mereka melemparkan pistol mereka ke arah Liu Chao, melompat, mengacungkan pedang pendek mereka, dan menyeringai sambil menyerang Liu Chao. Setelah mendapat masa istirahat ini, mereka telah menekan luka internal mereka dan mendapatkan kembali tingkat kekuatan tempur tertentu. Mereka yakin bahwa mereka berdua bekerja sama dapat mengalahkan Liu Chao, orang biasa yang belum mengolah ki sejati. Tiada. Dengan 2 tebasan santai, Liu Chao menepis kedua pistol itu. Kemudian dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat ke udara, terjun bebas seperti meteor. Dia lalu menebas membabi buta ke kepala kedua pria itu. Kamu sendiri yang mencari masalah. Kedua pria itu sangat marah. Dengan kecepatan kilat, mereka mengayunkan pedang pendek mereka ke atas dan menebas pisau dapur, membuat Liu Chao terlempar ke belakang. Namun, yang mengejutkan mereka, selusin ular bambu muncul begitu saja dalam jarak 1 kaki dari mereka, melesat ke arah titik vital mereka seperti anak panah tajam. Keduanya tidak punya waktu untuk menghentikannya dan hanya bisa menghindar. Mereka tiba-tiba mencondongkan tubuh ke belakang, berguling seperti 2 bola sepak, nyaris menghindari serangan ular bambu. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup sungguh luar biasa. Tidak heran mereka adalah para ahli yang telah berkultivasi hingga tingkat keempat alam hewan buas.
Kamu pikir kamu mau pergi kemana? Kemudian, secara ajaib Liu Chao muncul di atas raksasa putih itu dan dengan panik menebas tengkorak pria itu 2 kali. Membunuh. Pria berkulit putih bertubuh kekar itu meraung dengan ganas, dan pedang pendek di tangannya tiba-tiba terayun dan melesat ke arah dada Liu Chao seperti kilat. Ini benar-benar langkah yang pasti akan membunuh. Lagi pula, Liu Chao terjatuh dengan cepat, dan kedua pisaunya sudah terhunus, jadi dia tidak punya waktu untuk menariknya kembali guna menangkis pedang pendek yang tajam itu. Persetan denganmu. Liu Chao meraung dan melemparkan kedua pisau di tangannya, yang mengenai kepala pria kulit putih itu tepat sasaran, menancap dalam-dalam ke tengkoraknya seketika. Pria kulit putih itu mati tanpa sempat berteriak. Nasib Liu Chao pun tak lebih baik. Ia nyaris tak mampu memutar tubuhnya sebelum pedang pendek itu menggores jantungnya dan menusuk dalam-dalam ke dadanya. Ah! Liu Chao menjerit histeris, lalu jatuh dari langit seperti meteorit, menghantam mayat pria kulit putih itu dengan keras. Ia berkedut beberapa kali lalu terbaring diam, seolah-olah sudah mati. Pria berkulit hitam bertubuh kekar itu, yang masih berguling-guling, memanfaatkan kesempatan untuk dengan lincah melompat, menatap Liu Chao dengan saksama untuk beberapa saat, lalu perlahan berjalan mendekat. Dia tidak terlalu waspada. Dia baru saja menyaksikan pedang pendek temannya menusuk dada Liu Chao. Cedera serius seperti itu tak tertahankan bagi siapapun, dan Liu Chao tidak terkecuali. Bahkan jika dia belum mati, dia pasti tidak akan bisa bertarung lagi. Sialan, 100 juta dolar as ini tidak mudah didapatkan. Kita telah kehilangan beberapa saudara, dan bahkan kapten pun mungkin mengalami kemalangan. Pria berkulit hitam itu akhirnya berjalan mendekat ke Liu Chao, mengulurkan tangan kirinya untuk meraih bahu Liu Chao, bermaksud membalikkan Liu Chao untuk melihat apakah dia masih hidup atau sudah mati. SH. Lebih dari selusin ular bambu tiba-tiba muncul dari bawah Liu Chao seperti anak panah, menggigit tenggorokan dan wajah pria berkulit hitam itu dengan aura kematian yang kuat. Orang ini memang seorang ahli. Dia tetap tenang di bawah tekanan dan roboh hanya dengan satu jembatan besi, menyebabkan semua ular bambu meleset dari sasarannya. Namun, Liu Chao, yang berpura-pura mati, tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan kilatan cahaya, sebuah pisau dapur melesat keluar seperti kilat dan menebas keras perut pria berkulit hitam itu, menembus jauh ke dalamnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Ah! Wajah pria berkulit hitam itu dipenuhi rasa takut dan tak percaya. Dia menjerit seperti babi yang disembelih. Mustahil, benar-benar mustahil. Kau terluka parah. Bagaimana kau masih bisa melawan? Tanpa disadarinya, meskipun Liu Chao telah tertusuk pedang pendek dan mengalami luka yang dalam, pedang pendek itu langsung diserap oleh tubuh Liu Chao, menyebabkan bila kemajuan kemampuan ringan laba-laba melonjak dari 50% menjadi 100%, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan penggabungan kemampuan biologis lainnya. Ruang untuk tahi lalat merah juga telah diperluas lagi, dengan menambahkan ruang lain seukuran mobil kecil. Karena Liu Chao baru saja menyerap kemampuan cicak untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus, lukanya tidak berdarah dan sembuh dengan cepat. Karena keterlambatan inilah pria berkulit hitam itu mampu menyembuhkan beberapa luka Liu Chao dan mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Liu Chao melompat dan menatap orang lain itu seolah-olah mereka sudah mati. Dia berkata dengan penuh amarah, "Kau telah melakukan terlalu banyak perbuatan mengerikan dan membunuh terlalu banyak orang tak berdosa. Hari ini, akhirnya kau bertemu lawan yang sepadan denganku, Liu Chao. Aku akan mengirimmu ke neraka. Mati." Pria ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pembunuh tanpa ampun. Senyum jahat muncul di wajahnya. Mengabaikan luka parah di perutnya, dia menusukkan pedang pendeknya, dengan niat membunuh yang dingin, ke arah dada Liu Chao dengan kecepatan luar biasa. Hukuman mati di pengadilan. Liu Chao meraung dan membanting golok di tangan kirinya ke pedang pendek itu. Kapan? Tangan pria kulit hitam itu robek, darah menyembur keluar, dan pedang pendek itu terbentur ke tanah. Namun, dia tidak tinggal diam dan menunggu kematiannya. Seperti serigala ganas, dia tiba-tiba melompat dan menerkam Liu Chao, menjatuhkannya ke tanah. Dia juga mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan dengan panik memukul luka di dada Liu Chao. Liu Chao tetap tenang dan menyerang dengan telapak tangan kirinya, mengenai tinju lawannya dengan tepat. Sebuah jarum beracun muncul dari titik merah dan menusuk dalam-dalam ke otot pria berkulit hitam itu. Bisa ular bambu langsung disuntikan, seolah-olah pria berkulit hitam itu telah disuntik. Ah! Pria berkulit hitam itu menjerit melengking saat seluruh tangannya seketika berubah menjadi hitam pekat, dan kegelapan itu dengan cepat menyebar ke seluruh lengannya. Tangan kanannya juga menjadi mati rasa, seolah-olah bukan miliknya. Mati! Liu Chao berteriak dan memukul dagu pria lainnya dengan keras menggunakan tinju kanannya. Bang! Ah! Pria berkulit hitam itu menjerit saat rahangnya hancur menjadi debu. Ia terlempar ke udara, melayang lebih dari 10 meter ke langit sebelum jatuh seperti meteorit. Ia mendarat dengan kepala terlebih dahulu di atas sebuah batu besar, kepalanya pecah, dan ia meninggal seketika. Liu Chao melompat dan dengan cepat mengambil pedang pendek itu. Tetapi yang mengejutkannya,
Pedang pendek itu langsung runtuh, berubah menjadi gas, dan menghilang ke dunia. Sungguh sia-sia. Liu Chao, dengan wajah menyesal dan enggan menyerah, bergegas mendekat dan dengan hati-hati menggeledah pakaian dan celana pria berkulit hitam itu, menemukan sebuah dompet berisi $5.000 AS. Kemudian ia menemukan $1.000 AS lagi pada pria berkulit putih itu, sehingga totalnya menjadi $6.000 AS. Haha, ini luar biasa, sangat luar biasa. Liu Chao melambaikan uang kertas di tangannya dan melompat kegirangan. $5.000 AS setara dengan hampir 40.000 RMB. Orang biasa mungkin tidak bisa mendapatkan sebanyak itu bahkan jika mereka bekerja selama setengah tahun. Kemudian dia melangkah mendekati dua anggota Poison Spider yang sebelumnya telah dia tebas, meraih pria kulit hitam kurus yang tampak seperti hantu, dan menamparnya belasan kali, membuat kepala pria kulit hitam itu menggeleng, akhirnya membangunkannya dari ketidaksadarannya. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Begitu dia bangun, dia berkata dengan penuh kebencian. Mari kita lihat siapa yang akan mati dengan cara yang mengerikan. Liu Chao melemparkannya ke tanah, sebuah pisau dapur muncul di tangan kirinya, dia mengiris selangkangannya, menekan mata pisau ke burung besar itu, dan berkata dengan seringai jahat, aku akan mengebirimu sekarang, lalu membuatmu memakan burung besar dan testisnya. Setelah mengatakan itu, dia mulai menggergaji dengan pisau dapur, dan seketika itu juga membuat luka pada burung besar tersebut, dari mana darah merah terang menyembur keluar. Ah, kumohon, jangan kebiri aku. Pria kulit hitam itu ketakutan. Aku tidak perlu mengebirimu, tetapi kau harus menjawab pertanyaanku. Liu Chao terdiam sejenak, lalu berkata dengan garang, apa tujuanmu kali ini? Aku akan menculikmu, jawab pria kulit hitam itu tanpa ragu-ragu. Lalu apa tujuan penculikan saya? Seseorang menawarkan hadiah sebesar $100 juta AS, jawab pria kulit hitam itu dengan cepat. Siapakah orang itu? Tanya Liu Chao. Aku tidak tahu. Mungkin si kurcaci tahu, teriak pria kulit hitam itu dengan suara melengking. Di mana kantor pusat organisasi Anda? Tanya Liu Chao dengan nada mengancam. Ini, jangan potong pembicaraanku, akan kukatakan, markas organisasi kami terletak di sebuah pulau di tengah samudra. Senyum kemenangan muncul di wajah Liu Chao. Dia terus menginterogasi para tersangka dengan teliti sampai dia mendapatkan semua informasi berharga. Baru kemudian dia berhenti, suaranya dipenuhi niat membunuh. Cepat, katanya, transformasi ki sejati menjadi senjata. Aku ingin melihat apa prinsip di baliknya. Kau baru saja menebas punggungku, mengganggu aliran energi internalku, merusak meridianku, dan membuat energi internalku kacau balau. Aku tidak bisa lagi mengubah energi internalku menjadi senjata, kata hantu hitam itu dengan gemetar. Sialan, jika ini terjadi, bukankah aku akan mendapat keuntungan? Wajah Liu Chao berubah masam. Dengan menempelkan tahi lalat merah di tubuhnya, kau bisa secara alami mengekstrak energi sejati dari tubuhnya, kata instrumen Dewa Super dengan tenang dalam pikiran Liu Chao. Ya Tuhan, tahi lalat merah itu ternyata bisa mengekstrak energi sejati dari tubuh orang lain. Ini kemampuan yang luar biasa. Aku mendapatkan kartu truf baru. Liu Chao sangat gembira, tetapi dia menyeringai jahat dan berkata, jadi, kau sudah gila karena penyimpangan ki? Ya, dia sudah gila kekuasaan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia akan kehilangan semua kemampuannya. Black Ghost mengangguk seperti ayam yang mematok nasi. Aku tahu cara mengobati penyimpangan ki, aku akan segera mengobatimu. Liu Chao berkata sambil tertawa aneh, lalu meletakkan tangan kirinya di perut bagian bawah orang lain dan diam-diam berteriak, hirup napas. Begitu dia selesai berbicara, energi sejati yang kacau di dantian pria berkulit hitam kekar itu sepertinya menemukan terobosan, melonjak keluar dari dantian dan mengalir ke tahi lalat merah seperti sungai besar. Kemudian, tahi lalat merah itu memindahkannya ke tubuh Liu Chao. Energi sejati itu menghilang dengan cepat, seperti air yang mengalir ke padang pasir. Sementara itu, bila kemajuan fusi dalam pikiran Liu Chao, yang mewakili racun ampuh dari ular daun bambu, mulai bergerak, meningkat dengan cepat dari 50%. Setelah Liu Chao selesai menyerap energi sejati hantu hitam, bila kemajuan fusi juga melonjak hingga 100%. Ruang di sekitar tahi lalat merah itu telah meluas lagi, mendapatkan ruang tambahan seukuran mobil kecil. Sekarang total luasnya setara dengan 4 mobil kecil, hampir sebesar sebuah ruangan kecil. Luar biasa. Liu Chao gemetar karena kegembiraan. Tujuan utamanya pergi ke Yanjing lebih awal dari jadwal adalah untuk menemukan cara cepat mengintegrasikan kemampuan biologis, meningkatkan perangkat Dewa Super, dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Tanpa diduga, 5 ahli dari organisasi teroris laba-laba beracun datang ke rumahnya, menawarkan begitu banyak hadiah hebat yang memungkinkannya menyelesaikan penggabungan beberapa kemampuan biologis. Jika dia kemudian dapat menggabungkan kemampuan melompat tawon, kutu, dan tokek dengan kemampuan regenerasi anggota tubuh mereka, perangkat Dewa Super dapat ditingkatkan.
Black Ghost terperosok ke dalam keputusasaan yang tak berujung. Meskipun ia telah menjadi gila karena Ki, jika ia telah diatur dengan benar dan Ki sejatinya tenang dengan sendirinya, ia masih bisa menjadi ahli bela diri dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi sekarang, Ki sejati di dantiannya telah sepenuhnya ditelan oleh Liu Chao, tidak menyisakan apapun. Ia telah kehilangan kekuatannya dan menjadi orang biasa. Terlebih lagi, ia terluka dan meridiannya rusak, sehingga sulit baginya untuk mengolah Ki sejati di masa depan. Dari seorang ahli bela diri tingkat tinggi yang mampu mengubah energi batinnya menjadi senjata, hingga menjadi orang biasa yang sakit-sakitan, perasaan jatuh dari surga ke bumi sulit untuk ia terima. Aku akan melawanmu sampai mati. Dia melompat dengan sekuat tenaga dan menggigit leher Liu Chao dengan keras, tetapi Liu Chao menampar wajahnya dan membuatnya terpental. Dia menabrak pohon besar, membuatnya pusing, memar, dan bengkak. Kawan-kawan seperjuangan saya tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Begitu pula keluargamu, teman-temanmu, atau negaramu, pria kulit hitam itu mengumpat dengan kejam. Pergi ke neraka. Liu Chao sangat marah dan hendak menyerang dengan pisaunya ketika kepala pria berkulit hitam itu miring ke samping dan dia menjadi tak bergerak. Dia telah menggigit gigi palsu yang berisi racun dan bunuh diri. Dia adalah anggota organisasi teroris, seorang gila yang tidak peduli dengan nyawa orang lain, dan juga tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Meskipun dia sudah mati, kata-kata beracunnya masih terngiang di hutan, membuat bulu kuduk merinding. Sialan, siapa yang menyerang duluan menang, siapa yang menyerang terakhir kalah. Karena kita sudah berkonflik dengan organisasi teroris laba-laba racun, aku akan menyerbu sarang mereka dan memusnahkan semua anggotanya untuk mencegah mereka melawanku lagi dan membahayakan orang lain. Ekspresi garam muncul di wajah Liu Chao saat dia mengambil keputusan. Tapi bagaimana aku bisa cepat sampai ke sarang laba-laba beracun itu dan melancarkan serangan mendadak? Liu Chao mengerutkan kening, mengelus dagunya sambil berpikir. Meskipun dia baru saja mengetahui dari interogasi bahwa sarang laba-laba beracun itu terletak di sebuah pulau terpencil di tengah laut, lautan yang luas, kesendiriannya, dan kurangnya peralatan teknologi membuat menemukan sarang laba-laba beracun di laut lepas bukanlah tugas yang mudah. Haruskah kita menghubungi penyihir kecil dan memintanya untuk mendatangkan orang-orang untuk membantu? Namun, itu akan mengungkap jati diri saya yang sebenarnya. Dan saya mungkin akan terseret ke dalam kelompok tersembunyi. Bekerja dengan orang-orang gila seperti penyihir kecil setiap hari itu akan sangat menakutkan. Metode ini tidak akan berhasil. Sepertinya kita masih harus mengandalkan usaha kita sendiri. Liu Chao termenung dalam-dalam. Setelah sekitar 5 menit, matanya berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat dalam hatinya, instrumen Dewa Super, ruang tikus merah sekarang cukup besar. Bisakah aku masuk sendirian? Kenapa kamu tidak mencobanya? Kata Super God Instrumen dengan penuh arti. Saya ingin memasuki ruang tikus tanah merah. Tanpa ragu, Liu Chao langsung berteriak dalam hatinya. Dia tidak kecewa. Begitu selesai berbicara, dia merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya, dan ruang serta waktu telah berubah. Dia telah memasuki ruang tahi lalat merah. Tentu saja, tahi lalat merah itu tidak lagi ada di tangannya. Ya Tuhan, aku benar-benar berhasil masuk. Sekarang aku punya cara untuk menyusup ke sarang laba-laba berbisa. Liu Chao berteriak kegirangan dalam hatinya, sambil menatap tempat aneh itu dengan mata terbelalak. Dinding ruangan semuanya berwarna merah muda, bahkan lantainya pun berwarna merah muda, udaranya sangat segar, dan terasa terhubung dengan dunia luar, tanpa kesan pengap sama sekali. Setelah Anda sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan biologis ini dan mencapai level 2, ruang ini akan menjadi jauh lebih besar, dan benar-benar tertutup rapat. Anda dapat menanam berbagai macam tanaman di dalamnya, mensimulasikan lingkungan pertumbuhan hewan ini akan menjadi dunia mini yang sesungguhnya. Saat ini, ruangnya terlalu sempit, dan Anda tidak dapat menanam tanaman, jadi tidak terlalu berguna, kata instrumen Dewa Super. Aku sangat gembira. Liu Chao sangat gembira. Setelah perangkat Dewa Super ditingkatkan, dia akan memiliki dunia mini pribadinya sendiri. Dia melesat keluar dari ruang tahi lalat merah dan menemukan tahi lalat merah di telapak tangannya lagi. Dia tertawa jahat dan pergi ke pria kulit putih lainnya yang masih tak sadarkan diri di tanah. Dia berjongkok, menyatukan tahi lalat merah ke dahi pria itu, dan kemudian, dengan sebuah pikiran, dia memasuki ruang tahi lalat merah lagi dan menunggu dengan tenang di dalamnya. Pria kulit putih itu, bernama Conrad, berusia 36 tahun dan merupakan anggota veteran dari organisasi teroris laba-laba racun. Dia adalah seorang master yang telah berkultivasi hingga tingkat keempat alam harimau ganas, tetapi dia baru saja disergap oleh Liu Chao, menyebabkan energi sejatinya di dantiannya menyimpang, mengakibatkan penyimpangan Qi dan membuatnya pingsan. Sebenarnya, ketidaksadaran adalah cara terbaik untuk mengobati penyimpangan Qi, karena tanpa perintah dan campur tangan kehendak manusia, Qi sejati dapat secara otomatis tenang dan kemudian kembali ke dantian. Sekitar 1 jam kemudian, Conrad akhirnya terbangun. Ia segera membuka matanya, melihat sekeliling dengan waspada. Tak lama kemudian ia melihat tubuh ketiga temannya.
Wajahnya menunjukkan rasa takut dan marah yang mendalam. Ia mendengarkan dengan saksama untuk beberapa saat, tetapi tidak menemukan suara apapun dan tidak merasakan bahaya. Lalu ia bangkit dan berlari liar menembus hutan lebat seperti orang gila, menempuh hampir 100 km sekaligus sebelum berhenti. Ia menoleh ke belakang dengan saksama dan mendengarkan. Dan karena tidak menemukan pengejar, ia diam-diam menghela napas lega. Ia menemukan tempat persembunyian yang bagus dan duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai seorang master yang telah mencapai tingkat keempat alam binatang buas. Dia pada dasarnya menyembuhkan luka internalnya hanya dalam 1 jam. Tentu saja, luka dalam di punggungnya belum sembuh. Dia mengumpulkan beberapa tumbuhan dari hutan, menghancurkannya, merobek sepotong pakaiannya, dan menggunakannya untuk membalut lukanya. Kemudian, dia bergumam marah pada dirinya sendiri, kapten seharusnya sudah dibunuh oleh Liu Chao. Dari kelima orang itu, hanya aku yang tersisa. Liu Chao sebenarnya adalah sosok yang kuat dengan banyak kemampuan luar biasa. Kali ini, aku benar-benar mengalami kemunduran besar. Aku harus kembali dan melapor kepada pemimpin untuk membalas dendam atas saudara-saudaraku. Keraguan langsung muncul di wajahnya, dan dia bergumam lagi, tapi pihak lain tidak membunuhku, dan membiarkanku melarikan diri ke sini untuk memulihkan diri. Mungkinkah dia ingin mengikutiku ke markas organisasi kita? Ya, itu pasti idenya. Tapi dia hanya bisa memimpikannya. Dia mencibir dan berlari menembus hutan lebat lagi. Akhirnya, dia bahkan melompat ke puncak pohon, melayang di antara kanopi seperti burung besar dengan kecepatan luar biasa. Tentu saja, dia diam-diam mengamati apa yang terjadi di belakangnya. Tetapi sayangnya dia tidak menyadari apapun. Akhirnya, dia tiba di tepi laut dan langsung melompat ke laut tanpa ragu-ragu. Seketika tenggelam ke dasar dan berenang cepat seperti ikan. Ia berenang hampir 10 mil laut dalam sekali jalan sebelum muncul ke permukaan. Ia melihat sekeliling dengan cermat, mendengarkan dengan seksama, dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Ia kembali terjun ke air dan dengan cepat berenang menuju kapal selam yang terparkir di bawah air. Ia membuka pintu dengan kunci dan masuk ke dalam. Kendaraan bawah air ini diperoleh dari Amerika Serikat oleh pemimpin organisasi laba-laba beracun. Ini adalah produk teknologi mutakhir, berukuran sebesar mobil kecil, dan dapat menampung 5 orang. Kendaraan ini dapat bergerak cepat di bawah air, semudah ikan. Tentu saja, kendaraan ini memiliki ventilasi udara, seperti antena, yang menjorok ke permukaan air, tetapi tidak terlihat kecuali jika dilihat dengan cermat. Tanpa ragu, Conrad menyalakan kapal selam dan melaju ke bawah air. Dia sama sekali tidak menyadari tahi lalat merah baru di dahinya. Liu Chao, di dalam ruang tikus merah, dapat melihat dunia luar dengan jelas melalui jendela. Wajahnya penuh kegembiraan, dan dia berteriak dalam hati dengan penuh semangat, mobil ini benar-benar produk berteknologi tinggi. Pasti harganya sangat mahal. Aku kaya. Aku benar-benar kaya. Jika dia orang biasa, dia tidak akan bisa membawa mobil ini bersamanya. Tetapi dia memiliki ruang tikus merah, yang ukurannya sudah setara dengan 3 mobil kecil. Jadi dia bisa membawa mobil selam ini bersamanya tanpa diketahui siapapun. Alih-alih bergegas keluar untuk menundukkan Conrad, dia berdiri tegak di depan jendela ruang tikus merah, menatap dengan penuh minat pada pemandangan laut yang indah. Saat itu siang hari, dan ribuan sinar matahari menyinari dari langit, membuat permukaan laut berkilau seolah-olah dilapisi emas. Kapal selam, sekitar 10 meter di bawah permukaan, juga diterangi oleh cahaya, dan air laut di sekitarnya sangat jernih. Ikan yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekitar, kepala mereka bergoyang-goyang, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Mengendarai mobil selam seperti ini, dengan seorang gadis cantik di belakang, pasti akan sangat menyegarkan, bukan? Dan jika kita bahkan bisa bercinta di dalam mobil, betapa indahnya itu. Saat Liu Chao sedang melamun, kurcaci yang terbaring di ruang tikus tanah merah terbangun dari komanya dan mengeluarkan erangan kesakitan. Beraninya kau mengganggu fantasiku yang indah? Kau belum pernah mati sebelumnya. Liu Chao terbangun dengan kaget, marah. Dia menginjak wajah kurcaci itu dan mencibir. Wakil kepala, kau akhirnya bangun? Si kerdil itu memang wakil pemimpin organisasi teroris laba-laba beracun. Ia terlahir sebagai kerdil dengan kepribadian yang menyimpang dan membenci semua manusia normal. Secara kebetulan, ia mempelajari seni bela diri internal dan tanpa diduga memiliki bakat luar biasa. Ia berkultivasi dengan cepat mencapai tingkat keempat alam binatang. Setelah itu, ia bergabung dengan organisasi teroris laba-laba beracun. Dengan metode kejam dan hati yang dingin, ia berhasil mengorganisir ratusan kegiatan teroris yang mengerikan, membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Ia naik selangkah demi selangkah ke posisi wakil pemimpin laba-laba beracun, memegang kekuasaan hidup dan mati dan bertanggung jawab atas semua kegiatan teroris. Rahasia ini secara alami diperoleh oleh Liu Chao selama interogasinya terhadap anggota laba-laba racun. Wajah kurcaci itu berubah drastis, dan keringat mengucur di wajahnya. Dia bertanya dengan heran,
Bagaimana kau tahu aku wakil pemimpin? Liu Chao, tentu saja, tidak bisa menjawab pertanyaan si kurcaci. Dia berkata dengan nada mengancam. Sekarang, ceritakan padaku rahasia yang kau ketahui tentang organisasi teroris laba-laba beracun. Jika aku puas, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kau sedang bermimpi. Kurcaci itu tampak menantang. Baiklah, aku akan menyiksamu perlahan-lahan, membiarkanmu meratap selama 3 hari 3 malam sebelum kau mati. Liu Chao memasang ekspresi garang dan mengancam, lalu berkata dengan nada mengancam, aku akan mengulitimu terlebih dahulu, lalu melemparkanmu ke laut untuk dipancing hiu. Kurasa itu akan terasa menyenangkan. Aku suka mendengar orang meratap. Kau tidak bisa melakukannya. Aku punya banyak cara untuk bunuh diri, kata si kurcaci. Maksudmu taring berbisa di mulutmu ini? Liu Chao mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah gigi yang terlihat jelas di telapak tangannya. Aku juga bisa bunuh diri dengan energi sejatiku, kata kurcaci itu dengan angkuh, sambil melirik dingin ke giginya. Aku lupa kau adalah seorang master yang telah berkultivasi hingga tingkat keempat alam hewan. Liu Chao berkata sambil menyeringai jahat, lalu meletakkan tangan kirinya di dantian kurcaci itu, mulai dengan panik melahap ki sejati di dantian kurcaci tersebut. Hentikan sekarang juga. Kurcaci itu menyadari bahwa energi sejati di dantiannya tidak lagi terkendali dan mengalir liar. Ekspresi ngeri dan putus asa muncul di wajahnya. Inilah energi sejati yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Begitu ia kehilangannya, ia akan menjadi orang biasa, dan tidak akan ada jalan keluar. Apakah kau bersedia bicara sekarang? Liu Chao tidak berhenti, terus menyerap energi sejati pihak lain. Aku tidak percaya kau tidak akan membunuhku setelah ini, dan tentu saja aku tidak akan memberitahumu rahasia apapun, kata kurcaci itu dengan suara serak. Bodoh, kau belum menyadarinya? Aku bisa menyerap energi sejatimu untuk memperkuat diriku, menyelamatkan nyawamu, memenjarakanmu, dan membuatmu bekerja keras untuk mengembangkan lebih banyak energi sejati agar aku bisa menyerapmu lagi. Ini jauh lebih baik daripada membunuhmu, kata Liu Chao dengan nada menggoda. Saya bersedia bicara sekarang, tolong hentikan segera. Si kurcaci menganggap kata-kata Liu Chao sangat masuk akal, yang jauh lebih bermanfaat daripada janji-janji lisan Liu Chao, jadi dia berkompromi tanpa ragu-ragu. Tubuhnya seperti tubuh anak kecil, gerakannya sangat lincah, dan energi batinnya melimpah, sehingga ia secara alami memiliki kemampuan luar biasa untuk melarikan diri. Ia telah berkali-kali lolos dari situasi yang mengancam nyawanya. Selama Liu Chao tidak membunuhnya, ia yakin dapat melarikan diri dengan cepat dan kemudian membalas dendam kepada Liu Chao. Jika kamu selamat, masih ada harapan. Tanpa kehidupan, tak ada harapan. Dia yakin bahwa jika dia tidak mengungkapkan beberapa rahasia, Liu Chao pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, Liu Chao tersenyum penuh kemenangan. Karena si kurcaci bersedia mengakui semuanya, Liu Chao berhenti menyerap energi sejati. Meskipun demikian, dia telah menyerap sebagian besar energi sejati di dantian kurcaci itu, dan bila kemajuan fusi kekuatan bisa ular bambu di layar virtual dalam pikirannya telah melonjak dari 50% menjadi 75%, sebuah peningkatan yang cukup besar. Dia memulai interogasi, menuntut dengan tegas, siapakah orang misterius yang mengirimmu untuk menculikku? Si kurcaci tergagap, hanya pemimpin organisasi kami yang tahu ini. Pemimpinlah yang menghubungi sosok misterius itu, mengatakan bahwa menculikmu akan memberinya hadiah 100 juta dolar AS. Apa? Kau, sebagai wakil ketua, juga tidak tahu? Liu Chao sangat marah. Aku benar-benar tidak tahu. Tugasku hanya mengatur serangan jihadis, tetapi negara dan tempat mana yang akan diserang ditentukan oleh pemimpinnya, kata si kurcaci. Apa cerita di balik pembajakanmu yang terakhir kali? Tanya Liu Chao lagi. Pembajakan itu juga direncanakan oleh pemimpinnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kurcaci itu menyentuh kepalanya. Wajahnya penuh ketakutan, takut Liu Chao akan membunuhnya seketika. Kau tak tahu apa-apa saat aku bertanya. Apa gunanya hidupmu? Liu Chao sangat marah. Aku tahu jumlah orang di markas kita, metode pertahanan, dan lokasi berangkasnya, jawab kurcaci itu dengan cepat. Berangkas? Berapa banyak uang tunai di dalamnya? Mata Liu Chao langsung berbinar. 300.000 dolar AS. Si kurcaci agak khawatir, karena ia merasa 300.000 dolar AS mungkin tidak cukup untuk memuaskan Liu Chao. Hahaha. 300.000 dolar AS? Bagus sekali, aku kaya lagi. Liu Chao tertawa gembira. 300.000 dolar AS setara dengan 1,8 juta RMB. Ditambah hampir 800.000 RMB yang dimilikinya di bank, dan beberapa ribu dolar AS yang baru saja ia temukan, kini ia memiliki lebih dari 2,6 juta RMB, cukup untuk membeli setengah rumah di Anjing. Dasar orang desa. Dia benar-benar orang desa. 300.000 dolar AS sudah cukup untuk membuatnya begitu bersemangat. Si kurcaci diam-diam menghela napas lega, sambil bergumam dengan nada meremehkan kepada dirinya sendiri. Namun,
Kata-kata Liu Chao selanjutnya membuatnya berkeringat dingin. Bagaimana dengan uang yang kau simpan di bank? Berapa jumlahnya? Orang misterius yang menyuruhmu menculikku pasti telah membayarmu sejumlah uang, kan? 100 juta dolar AS, mungkin? Baiklah, baiklah. Organisasi kami juga memiliki beberapa rekening, dan depositnya mungkin cukup besar. Tetapi, semua rekening ini berada di tangan pemimpin. Saya tidak tahu apapun tentang rekening-rekening itu. Kurcaci itu merasa terintimidasi oleh nafsu makan Liu Chao yang besar dan tergagap-gagap. Tamparan. Liu Chao menampar kurcaci itu dengan keras di wajahnya. Kau benar-benar tidak berguna. Kau membiarkan seorang wanita menjadi pemimpin, dan kau bahkan tidak memiliki kendali atas sebuah akun. Kurasa membiarkanmu hidup pun tidak ada gunanya. Lebih baik aku membunuhmu saja. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku akan bekerja keras untuk berkultivasi untukmu. Teriak kurcaci itu sambil gemetar. Namun, ketika ia melihat aura pembunuh yang terpancar dari Liu Chao, yang seolah hendak membunuhnya, ia sangat ketakutan hingga kehilangan jiwanya. Ia segera berkata, kami baru saja menculik putri seorang Taipan Perancis. Kami seharusnya bisa memeras sejumlah besar uang. Jika kami melakukannya dengan baik, kami seharusnya bisa mendapatkan miliaran dolar AS. Semua uang ini bisa kami berikan kepadamu. Miliaran dolar AS? Liu Chao tampak terkejut. Anak orang kaya macam apa dia? Berani-beraninya kau memeras sebanyak itu? Lili, putri dari kerajaan parfum Bekogu, harum sekali, kata kurcaci itu. Liu Chao langsung terkejut, dan ekspresinya berubah serius. Bekogu adalah tokoh terkenal dunia dan salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Ia memulai dari nol dan, dengan indera penciumannya yang sangat peka, mendirikan perusahaan parfum terkenal di dunia, Piaoxiang Group. Ia meraih ketenaran dengan kecepatan yang mencengangkan, mengumpulkan kekayaan hampir 50 miliar dolar AS hanya dalam 30 tahun. Ia dikenal sebagai Raja Parfum, dan perusahaannya disebut Kerajaan Parfum. Ia tidak pernah menyangka bahwa organisasi teroris laba-laba beracun akan menculik putri Bekogu, Lili Piaoxiang. Dia menendang kurcaci itu dengan keras dan bertanya dengan marah, di mana kau memenjarakan Lili Piaoxiang? Apakah kau telah memperkosanya? Dia dipenjara oleh kami di pangkalan. Kami tidak berani mempermalukannya karena takut tidak dibayar, kata si kurcaci sambil mundur. Apakah kau belum menghubungi Bekogu? Tanya Liu Chao dengan tegas lagi. Ini juga sedang diatur oleh pemimpin. Aku belum menerima perintah dari pemimpin mengenai langkah selanjutnya dari rencana ini, kata kurcaci itu. Apakah pemimpinmu ada di pangkalan? Tanya Liu Chao. Pemimpin jarang datang ke markas, dia biasanya memberi perintah melalui jaringan. Dia seharusnya tidak berada di markas sekarang. Setelah mengatakan itu, kurcaci itu menambahkan dengan patuh, kau sangat kuat, luar biasa kuat. Kau bisa dengan mudah menyerbu markas, menyelamatkan Lili Piaoxiang, dan kemudian memeras miliaran dolar AS dari Bekogu. Tamparan. Apa kau pikir aku sekejam dirimu, yang mengutamakan uang di atas segalanya? Apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkan teroris di tempat persembunyianmu sendirian? Liu Chao menampar wajah kurcaci itu, membuat mulutnya berdarah dan meninggalkan 5 bekas jari merah di wajahnya. Bahkan orang bodoh pun bisa menyadari bahwa tujuan kurcaci itu adalah untuk memancingnya masuk ke markas, memberi kurcaci kesempatan untuk melarikan diri, dan bahkan menggunakan jebakan di markas itu untuk melawannya. Dia melanjutkan interogasi, dan setelah sekitar 3 jam, akhirnya dia berhasil mendapatkan semua informasi yang berguna. Conrad berkendara menuju perairan dekat pangkalan, dengan raut lega di wajahnya, dan bergumam, akhirnya aku kembali. Aku lolos dari kematian. Tak lama kemudian, ia kembali tenang dan dengan angkuh menyatakan, mulai hari ini, aku adalah wakil pemimpin markas. Lagi pula, keempat ahli terkuat telah meninggal, dan sekarang kultivasiku adalah yang paling mendalam. Bodoh. Liu Chao mendengar semuanya dengan jelas di ruang tikus merah. Karena tak tahan lagi, dia melompat keluar dan mencengkeram leher pria itu dengan tangan kirinya, mempererat cengkeramannya sambil dengan panik menyerap energi sejati pria itu. Ah, Conrad menjerit ketakutan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berada di bawah air, di dalam kapal selam, jadi bagaimana mungkin Liu Chao tiba-tiba muncul di sampingnya? Bagaimana ini mungkin? Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang master yang telah berkultivasi hingga tingkat keempat alam binatang buas. Dia tidak menyerah dan menunggu kematian. Dia berjuang mati-matian, mencoba menggunakan energi sejatinya untuk menciptakan pedang dan membunuh Liu Chao. Namun, energi sejatinya tidak lagi terkendali dan mengalir keluar seperti sungai besar. Dia hanya bisa memukul dada Liu Chao dengan panik menggunakan tangannya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Terdengar suara seperti tabuhan genderang. Liu Chao tetap tak bergeming, seperti gunung menjulang yang telah berdiri di antara langit dan bumi selama bertahun-tahun. Dia menampar wajah Conrad dengan tangan kanannya, membuat semua gigi Conrad copot. Sementara itu,
Bila kemajuan pada layar virtual di benak Liu Chao juga melonjak cepat, dengan cepat naik dari 75% menjadi 100%. Dalam sekejap, ruang di sekitar tahi lalat merah itu meluas lagi, menambahkan ruang lain seukuran mobil kecil. Ruang di dalamnya seluas 5 mobil kecil, benar-benar seperti sebuah ruangan besar. Merasa bahwa energi sejati yang mengalir masih melimpah, Liu Chao tidak berhenti dan terus menyerapnya. Bila kemajuan kemampuan melompat sekutu di layar virtual juga mulai bergerak, tetapi sangat lambat. Pada saat dia selesai menyerap energi sejati pria itu, bila kemajuan baru bergabung dari 50% menjadi 53%. Kemampuan melompat kutu memang agak tidak sesuai dengan fisikku, sehingga sulit untuk diintegrasikan. Namun, ki sejati masih berpengaruh. Haruskah aku mengonsumsi poria kokos untuk menyelesaikan integrasi kemampuan melompat kutu? Atau haruskah aku menyimpan poria kokos ini? Liu Chao sedikit ragu. Namun, ia dengan cepat mengambil keputusan untuk tidak mengonsumsi poria kokos. Lagi pula, poria kokos adalah harta karun alam yang langka dan berharga. Di masa depan, ketika ia mengintegrasikan kemampuan biologis tingkat lanjut, ia mungkin akan menemukan beberapa kemampuan yang tidak sesuai dengan konstitusinya sendiri. Mengonsumsi poria kokos kemudian dapat membantunya. Masih ada sekitar 50 anggota di markas organisasi teroris laba-laba beracun, dan mereka pada dasarnya telah mengembangkan ki sejati. Jika aku bisa menundukkan mereka semua dan menyerap ki sejati mereka, aku mungkin bisa mengintegrasikan kemampuan melompat kutu, dan bahkan kemampuan regenerasi anggota tubuh cicak. Setelah aku menguasai semua itu, aku mungkin bisa berkultivasi hingga alam pencabutan pohon, dan instrumen Dewa Super juga bisa ditingkatkan. Dengan pemikiran itu, dia melemparkan kanrat ke tanah dan mematahkan tulang kaki dan tangannya dengan beberapa bunyi retakan untuk mencegah pria itu melawan atau melarikan diri. Kemudian dia memasukkannya ke penjara ruang tikus merah dan menempatkannya bersama si kurcaci. Dia sudah mengujinya, ruang tikus merah sangat keras. Dinding-dinding berwarna merah muda itu berkali-kali lebih keras daripada baja, dan tidak peduli seberapa keras dia meninju atau menendangnya, dinding-dinding itu tidak bereaksi. Bahkan menembaknya dengan pistol pun tidak akan meninggalkan bekas sedikit pun. Di tempat seperti itu, tanpa pintu atau jendela, bahkan jika 2 orang 10 kali lebih kuat, mereka tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Kemudian dia dengan gembira menyentuh dan melihat-lihat bagian dalam kapal selam itu, seperti seorang anak yang baru saja menerima mainan favoritnya. Kendaraan selam ini sangat mirip dengan mobil kecil, dengan setir dan dashboard. Dashboard tidak hanya menampilkan kecepatan dan arah, tetapi juga memiliki peta laut, sehingga Anda tidak akan tersesat di lautan yang tak terbatas. Tentu saja, bahan bakar untuk kapal selam ini agak istimewa, membutuhkan jenis bensin khusus. Tentu saja, kapal selam ini juga bisa menggunakan bensin biasa, tetapi kecepatannya akan lebih lambat. Mulai hari ini, aku juga punya mobil yang bisa melaju di air, mungkin jauh lebih mahal daripada mobil yang bisa melaju di darat. Liu Chao bergumam gembira pada dirinya sendiri, dan tanpa sadar menginjak pedal gas, melaju kencang di laut dengan kecepatan mengerikan 200 mil laut per jam. Mobil yang hebat, benar-benar mobil yang hebat. Rasanya sangat menggembirakan. Sungguh menggembirakan, seru Liu Chao. Akhirnya ia merasa cukup bersenang-senang, memarkir mobilnya di dekat pangkalan, dan perlahan-lahan keluar dari air. Kini sudah malam, bintang-bintang bersinar terang, dan malam terasa berkabut. Pangkalan di hadapan kita adalah sebuah pulau kecil seluas sekitar 100 km persegi, ditutupi pepohonan hijau yang rimbun, namun memancarkan aura yang mencekam. Secara historis, pulau ini terkenal menakutkan, menghasilkan laba-laba berbisa yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi hampir setiap inci tanahnya. Oleh karena itu, meskipun ukurannya cukup besar, belum pernah ada manusia yang menginjakkan kaki di sana. Namun, para anggota laba-laba beracun telah menguasai metode untuk mengendalikan laba-laba beracun dan telah menjadikan pulau itu sebagai markas mereka.